Oke, ya Jadi selamat. bentar kita Oh ya, ada buka dulu pembukaan ya, dulu Vi ya. ya. Oh Iya, ya, boleh boleh. kita buka dulu. Biar gak dikira komunis kan kita. Doa-doa dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sini. Kita sapa dulu ada Mbak Desi, Mbak Rengga, Bekti, lalu Mas Bekti, Mbak Cusan, dan Mas Tersang. Dan tentunya presentator kita yaitu Alfi Harahap di sini akan mempresentasikan tentang mikroorganisme ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pada kesempatan kali ini kita berdoa sesuai agama Islam semua. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Kita tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja karena sudah gatal sepertinya Mas Alfinya untuk presentasi. Monggo saya persilahkan waktu dan tempat. Monggo Mas Alfi. Ya, selamat siang, selamat malam kawan-kawan ya. Ya, hari Minggu ya guys ya. Hari Minggu. Kacau ngapain hari Minggu nih? Mas, fokus ke Hari Minggu materinya Mas. bareng-bareng. Jangan curhat dulu Iya, Mas. iya, siap. Oke ya, kali ini kita akan ngomong tentang mikroorganisme ya. Tapi mungkin nggak mendetail ya, lebih ke holistiknya aja kali ini. Nggak yang berat-berat banget ya. Mungkin terkait pertama siapa dia kan gitu, apa yang dimaksud dengan mikroorganisme itu ya. Terus yang kedua ngulturnya gimana, gitu kan. Memperbanyaknya gimana. Kemudian contoh aplikasinya untuk di perikanan. Ya simpel aja kali ya, nggak yang ruwet-ruwet banget kali ini. Jadi yang pertama mikroorganisme atau mikrob gitu ya. Is an organism of microscopic size which may exist in single cell form or as a colony of cell gitu ya. Jadi uh, mikroorganisme itu sebenarnya bukan pengelompokan berdasarkan taksa ya sebenarnya, bukan sesuai dengan taksonomi gitu ya, bukan sesuai taksa. Jadi dia yang dibilang mikroorganisme ini sebenarnya sangat luas gitu. Pokoknya segala macam hewan yang mikro, karena kan jelas mikro dan organisme gitu ya. Eh, Bisa dibilang sebagai mikroorganisme. Sebenarnya ada lagi, contohnya yang masih diperdebatkan tuh seperti virus gitu ya, virus kemudian prion itu juga termasuk gitu. Tapi secara garis besar sebenarnya selama ini yang kita maksudkan ke dalam mikroorganisme itu biasanya kegolongan bakteri gitu ya, jamur jamur-jamuran yang kecil ya, kemudian alga, protista gitu. Nah, adapun seperti virus itu masih diperdebatkan karena memang sebagian besar belum menyepakati dia sebagai organisme kan gitu, karena dia cuma punya apa namanya materi genetik sama badan doang kan gitu. Eh, dan untuk bereproduksi dia nggak bisa bereproduksi sendiri kan itu masih butuh bantuan dari sel inangnya kan untuk bereproduksi gitu. Jadi memang sampai saat ini yang disepakati masih itu gitu. Nah kemudian, nah apa sebenarnya mikroorganisme itu gitu ya? Nah kalau yang gambar bulat ini sebenarnya adalah gambar dari pohon filogenik ya sebenarnya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia. Ya, gimana sih ngilangin ini ya? Oke. Oke. Nah, ini kelihatan nggak kursornya? Kalau kursornya nampak nggak ya? Kursornya kelihatan nggak? Apa mesti? Nampak, Vi. Oh, Sudah, kelihatan ya? sudah hilang, sudah hilang. Oh, hilang. Udah hilang. Kalau digoyang gini kelihatan ya? Oke, Oh iya, kelihatan. kelihatan ya kalau digoyang-goyangnya. Nah, jadi ini gambarannya, ya mungkin kalau seperti ini akan lumayan ruwet gitu ya. Mungkin kita cari yang lebih sederhana. Ah, gini aja. Yang sederhana aja ya. Jadi kalau teman masih ingat kan ya teman-teman ya, makhluk itu terbagi dua kan, ada yang prokariot, ada yang eukariot gitu ya. Masih ingat kan ya, prokariot sama eukariot. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, ya kan sebelah kiri ini ya. Nah, jadi sebagian hampir bukan sebagian tapi hampir semua semua dari prokariot atau hewan-hewan pendahulu tuh contohnya golongan bakteri, kemudian golongan Archaea itu adalah masuk ke dalam mikroorganisme karena memang semuanya berukuran seluler gitu ya, baik dia yang single cell atau yang berkoloni.
Kemudian yang termasuk dalam mikroorganisme itu ada juga dalam golongan eukariot. Dalam hal ini ada di golongan fungi, gitu ya. Kemudian golongan protista itu masuk eh, mikroorganisme seperti contohnya alga-algaan gitu ya. Nah, itu masuknya juga masih mikroorganisme. Tapi dalam hal ini kita akan lebih banyak membahas di golongan bakterinya ya sebagai contoh gitu. Sebagai contoh-contoh dan sebenarnya hampir sama pada prinsipnya nanti mengkulturnya juga mirip-mirip gitu. Prinsip-prinsipnya bersama, mungkin secara teknis aja yang agak berbeda kan antara si alga gitu, jamur dan juga ke bakteri gitu. Tapi secara prinsip-prinsip harusnya nggak jauh beda. Nah, lalu bagaimana cara mengkultur mikroorganismenya? Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari mengkultur kan gitu? Ngapain bakteri itu dikultur misalkan? Ngapain jamur atau hamir itu dikultur kan gitu? Untuk apa kan gitu? Nah, yang jelas yang pertama tujuannya adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme tersebut. Nah, untuk apa ditumbuhkan? Ditumbuhkan ya tujuannya ada banyak kan gitu. Yang pertama meningkatkan jumlah selnya, jelas ya. Meningkatkan jumlah selnya, kemudian untuk diisolasi dalam artian misalkan di alam ada banyak bakteri dan teman-teman butuh bakteri tertentu yang mempunyai satu fungsi tertentu gitu. Nah, ya caranya gimana? Diisolasi dulu kan gitu, baru nanti diperbanyak lagi. Nah, kemudian untuk diidentifikasi, jelas misalkan teman-teman menemukan penyakit baru, masih bingung nih apa agennya, pasti nanti dilakukan namanya identifikasi kan gitu, identifikasi penyakit. Kemudian untuk produksi enzim, antigen dan protein lain ini biasanya dilakukan dengan bantuan rekombinasi gitu, dengan bantuan transgenetik rekombinasi gitu. Kemudian ada juga tes antibiotik, kemudian maintain stok kultur. Jadi mungkin tadi setelah diisolasi, diidentifikasi gitu, kemudian teman-teman dapat bakteri tertentu yang dianggap mempunyai manfaat dan mau digunakan jangka panjang, ya salah satu cara supaya dia tetap lestari ya di maintain stok kulturnya dengan cara dikultur terus-menerus ya kan dengan eh, cara yang terkontrol lah. Jadi prinsipnya adalah dengan cara mengintroduksi mikroorganisme ke dalam media dengan kondisi yang terkontrol begitu. Nah, medianya sendiri akan desain berdasarkan dengan kebutuhan dari mikroorganisme yang mau kita kultur tadi, termasuk temperatur, kemudian medianya dia makan apa gitu, metabolisme seperti apa, kemudian pH-nya, ORP, osmose, kemudian gas-gas yang diperlukan seperti oksigen, CO2, nitrogen, dan lain-lain gitu ya. Karena kan memang ada banyak jenis bakteri, misalkan golongan Archaea tadi ya. Ini kan banyak yang golongan-golongan bakteri ekstrim gitu ya, seperti golongan bakteri-bakteri pencernaan metana dan lain-lain gitu. Jadi pasti kebutuhannya akan beda kan gitu. Nggak sama lah kan gambarnya. Mungkin dia nggak butuh oksigen, mungkin dia malah butuh yang metana kan gitu. Nah, tapi secara umum untuk komposisi dari si media itu ada seperti tabel ini gitu ya. Ada dua, sebenarnya dibagi tiga ya. Satunya makronutrien, kemudian mikronutrien, lalu ada penunjang gitu ya. Nah, untuk makronutrien ini biasanya ya penyusun-penyusun bahan organik gitu ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen gitu. Kemudian fosfor, belerang, kalium, magnesium, natrium, pokoknya bahan-bahan yang biasa dipakai untuk penyusun bahan organik gitu ya. Nah, jelas kan gitu kalau fungsi-fungsinya ya. Kalau karbon ya penyusun badan kan gitu ya. CHON kan komposisi dari si protein sendiri kan gitu ya. Kemudian fosfor ya untuk materi genetik segala macam gitu Mas. Kalium, magnesium, natrium ini kan untuk apa namanya? Osmoregulasinya dan lain-lain. Gitu. Kemudian ada mikronutrien seperti boron, krom, kobalt, tembaga, besi, mangan dan molibdium. Ini masing-masing ada fungsinya gitu. Kebanyakan sih dalam sebagai apa ya katalisator enzim. Kemudian ini juga ada boron yang digunakan untuk eh, quorum sensing. Quorum sensing ini adalah salah satu adalah cara mikroorganisme untuk berkomunikasi sama tetap sama lain gitu ya, yang berkaitan dengan populasinya dan berkaitan dengan kepadatan populasinya gitu. Kemudian ada nikel, selenium, dan lain-lain. Nah, kemudian ada faktor tumbuh gitu. Faktor tumbuh ini contohnya adalah vitamin gitu dan lain-lain. Nah, ini ada faktor tumbuh, ada aminobenzoat, folat, ya, biotin, kobalt-alamin atau B12, lipolat, nikotinat, pantotenat, riboflavin, dan vitamin-vitamin lainnya. Jadi ini eh, yang kalau sekiranya kita ingin maintain si bakteri itu bekerja, populasinya tetap baik dalam jangka panjang gitu, ini adalah hal-hal yang harus sangat diperhatikan gitu ya, utamanya mungkin dalam skala lab. Nah, kemudian tipe media.
Tadi kan kita bilang media untuk tempat tumbuhnya si mikroba tadi ya. Nah, sebenarnya ada banyak pembagian tipe media. Nah, dalam hal ini kita bagi beberapa aja gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget malah pembagiannya gitu ya. Tapi ini mungkin secara umum ya. Pertama jelas berdasarkan kepadatannya ya. Ada liquid atau broad ya, kemudian padat atau agar dan semi solid. Ini perbedaannya tergantung dari kadar agar dalam si medianya gitu ya. Seperti gambar di bawah ini ya, liquid ini yang cair beneran, kemudian semi liquid ada yang ya semi-semi padat lah mungkin ya. Agar-agar kalau teman-teman masih agar-agar mungkin masih 10 menit kali didinginkan ya kayak gini gambarnya kan. Kemudian 15 menit didinginkan jadi kayak gini gitu. Baru setengah jam didinginkan jadi kayak gini kan gitu. Jadi kelas lah. Nah, tapi di antara media-media ini yang berbeda hanyalah biasanya kadar agarnya aja kan gitu. Nah, kemudian berdasarkan komposisi kimia ada yang alami, contohnya ini tomato juice agar gitu ya. Kemudian ada yang semi sintetis, jadi campuran bahan alami dengan bahan buatan gitu. Contohnya potato dextrose agar, jadi ada potato gitu, ekstrak potato, ekstrak kentang ya, kemudian dicampur dengan dextrose gitu. Nah, kemudian ada yang full sintetis, contohnya Na, McCone whey agar, lalu ada glucose agar. Ini contoh-contoh yang biasa dipakai ya. Nah, kemudian tipe media berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya ada biasa dibagi empat gitu ya. Ada yang pertama general purpose media, jadi ini adalah media yang bisa menumbuhkan segala macam eh, mikroba, kita bilang ya mikroorganisme gitu ya. Seperti di Na ini hampir semua bisa tumbuh kan gitu. Kemudian ada enriched media, jadi mungkin media standar ditambahkan dengan bahan-bahan tertentu seperti halnya ini yang pertama nih, dengan kandungan kaldu selenit untuk memisahkan salmonella gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngultur salmonella dari tinja biasanya ditambahkan dengan kaldu selenit gitu ya. Kemudian ada selektif media. Nah, selektif media ini apa? Selektif media ini media yang didesain khusus untuk satu jenis atau ya satu jenis lah kita bilangnya, baik itu mungkin dalam skala genus atau apa gitu ya. Satu jenis bakteri tertentu. Jadi ketika teman-teman nanam bakteri random gini dalam, misalkan teman ambil dari alam bakteri, terus ditaruh di media tertentu gitu ya. Nah, itu maka yang akan hidup adalah media bakteri-bakteri yang sudah didesainnya gitu. Desain untuk tumbuh. Contohnya seperti ini ya, yang sebelah kanan nih. Jadi contohnya Thailand Martin agar. Nah, ini hanya bisa ditumbuhin oleh bakteri gonorrhea gitu kan. Kemudian Stingiaceae agar gitu. Dia hanya bisa ditumbuhin oleh Mycobacterium. Nah, kemudian ada lagi yang namanya differential media. Nah, media diferensial ini adalah media yang bisa membedakan jenis-jenis mikroba yang tumbuh di dalamnya. Nah, contohnya seperti kalau kita di perikanan ya, ada media untuk menanam vibrio, TCBS ya. Kalau yang gambar di bawah ini, kalau teman-teman lihat kan ada gambar eh, media untuk vibrio, TCBS, di mana nantinya akan tumbuh vibrio berwarna kuning, hitam, dan warna hijau kan gitu. Nah, ini yang nanti bisa diidentifikasi gitu kan. Yang kuning itu nanti bakterinya apa, yang hijau itu bakterinya apa, kemudian yang hitam bakterinya apa gitu. Jadi terjadi diferensiasi di sana. Kemudian ini juga ada contoh di media MSI ya, mannitosal agar. Jadi ketika dia Staphylococcus maka akan berwarna kuning seperti ini, kemudian Staphylococcus epidemis akan berwarna sedikit kemerahan, lalu akan merah sekali ketika mikrokokus yang tumbuh gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi kalau general tadi dia media yang sangat universal, hampir semua bisa tumbuh. Kemudian enriched media adalah media universal yang ditambahkan bahan tertentu sehingga dia bisa menumbuhkan satu jenis bakteri yang kita inginkan lebih banyak begitu ya. Kemudian ada selective media yang hanya bisa tumbuh satu atau dua jenis sejenis bakteri tertentu gitu. Kemudian ada differential media yang ketika tumbuh bakteri tertentu akan menampakkan hasil yang berbeda-beda gitu ya secara tampilannya. Nah, lalu jenis mikroba berdasarkan lingkungan. Nah, yang pertama mungkin kita bagi berdasarkan suhunya ya. Jadi ada bakteri yang kuat sekali ya untuk di suhu rendah, bahkan sampai -10 gitu. Paling kuat dia sampai 20. Jadi ketika 20 dia akan mati, disebut pikropil gitu ya. Psikopil. Nah, kemudian ada di atasnya lalu yang umum gitu ya, yang paling baik ditemuin mesopil, kemudian ada termopil, lalu ada hypertermopil yang banyak dijumpain di archaea tadi ya. Nah, kemudian ada juga jenis mikroba berdasarkan dengan kebutuhannya terhadap oksigen.
gitu. Nah, yang pertama ada obligat aerob. Nah, ini adalah gambaran dari media cair gitu ya. Media cair atau media, oh, maaf, bukan media cair, ini media padat gitu, media padat. Jadi di dalamnya nanti eh, bakteri-bakteri itu akan tumbuh sesuai dengan kebutuhan oksigennya. Jadi semakin dia ke atas, nah ini kan di bagian atas ada oksigen gitu ya, bagian bawahnya kan tidak ada oksigen. Jadi semakin ke atas artinya semakin banyak dia butuh oksigen gitu. Contohnya seperti yang pertama obligat aerob. Nah ini tidak ada sama sekali di bawah. Artinya nanti ketika teman-teman kultur ada agar misalkan tadi dalam tub gitu. Ini bakteri akan ada di atas semua, permukaan semua. Artinya apa? Dia bakteri yang hanya bisa hidup ketika ada oksigen. Ketika tidak ada oksigen dia akan mati. Contohnya di bawah ini gitu ya. Di bawahnya kosong kan gitu. Kemudian fakultatif, artinya dia bisa hidup di eh, yang ada oksigen atau tidak ada oksigen. Fakultatif anaerob gitu. Nah, kemudian ada obligat anaerob. Nah, ini kebalikannya dari si obligat aerob gitu ya. Jadi dia eh, tidak bisa hidup ketika dia ada udara, tapi dia bisa hidup ketika eh, dia tidak ada udara sama sekali. Jadi kalau ada udara dia mati, ketika tidak ada udara dia hidup. Jadi nanti ciri-cirinya dia akan tumbuh di bagian dasar. Kemudian ada aerotoleran, dia tidak terlalu berpengaruh ya terhadap ada atau enggaknya oksigen. Lalu ada mikroaerofil, jadi dia butuh oksigen dalam jumlah kecil gitu. Jadi ketika jumlahnya kebanyakan dia akan mati, jika jumlahnya sedikit dia juga akan mati. Dia ya sukanya agak-agak sak napas gitu loh kalau tumbuhnya gitu ya. Agak-agak sak napas itu paling ideal sama dia. Nah, kemudian ada bagaimana sih cara menghitung daripada eh, jumlah bakteri gitu yang ada dalam dalam jadi ketika teman-teman kultur gitu ya, baik tadi di kultur di plate atau di kultur di let's say di tube gitu ya. Nah, itu bagaimana sih cara menghitung jumlah bakterinya gitu. Dalam artian ini berhasil nggak sih bakterinya tumbuh gitu. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama secara langsung, yaitu yang jelas yang sering kita pakai adalah plate count gitu ya, atau biasanya TBC total TVC ya, TPC total plate count atau orang-orang perikanan lebih sering sebutnya total bacterial count gitu, TBC. Jadi menghitung koloni-koloni yang tumbuh ya pada plate gitu. Kemudian ada juga menggunakan low viable bacterial number by filtration, ada juga dengan cara filtrasi, lalu ada juga dengan uh, most probable number. Ini saya belum tahu, belum paham most probable number seperti apa, ini nggak ngerti. Kemudian ada direct microscopy, jadi menggunakan hemositometer ya. Nah, kemudian ada indirect measure, jadi menghitungnya nggak secara langsung, jadi dia tidak tahu sebenarnya secara jumlah aslinya berapa, tapi dia bisa apa ya, istilahnya mungkin semi kuantitatif kali ya. Oh maaf, nggak bisa dibilang semi kuantitatif ya. Lebih ke menggunakan parameter tidak langsung untuk mengetahui jumlah daripada bakteri yang ada di medianya gitu. Yang pertama dengan menggunakan turbidity. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ketika tub itu ditumbuhkan, bakteri nanti kan bakal menjadi ada yang berubah warna, kemudian ada juga yang menjadi lebih apa istilahnya, lebih buram gitu, berawan gitu. Nah, itu yang nanti akan diukur oleh spektrofotometer. Kemudian metabolic activity. Nah, eh nah ini tadi saya bilang beberapa apa namanya? Beberapa media akan berubah warna ketika dia dimasukin oleh bakteri tertentu. Misalkan media misalkan media dalam mengidentifikasi eh, metabolisme daripada si bakteri. Contohnya ini ada media yang akan berwarna hitam ketika dia bakterinya merupakan bakteri sulfur gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika ada hitam di sana berarti berhasil tumbuh ini gitu. Berhasil tumbuh si bakterinya gitu. Kemudian ada dry weight. Dry weight ini jadi artinya dikeringkan lalu ditimbang nih mungkin sangat sulit kali ya. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang pertama direct measurement ya. Ini dengan hemositometer, jadi mungkin gambarannya mirip kayak teman-teman ngukur plankton ya kalau yang orang perikanan ya. Hampir sama dengan ukur plankton, jadi dihitung aja manual seperti ini dengan menggunakan alas seperti ini ya, hemosito atau apa gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling banyak kita gunakan dengan cara TPC ya, total plate count. Nah, ini lalu contoh dari
yang tadi indirect ya, menggunakan spektrofotometer. Jadi gambarannya ini ketika dia kosong, lalu ketika ada bakteri otomatis nanti kan mungkin ada cloudy, berkabut atau apa. Nah, ini yang nanti disinari oleh spektrofotometer lalu diukur pembiasan cahayanya kan. Nah, nanti muncullah nilai absorbensinya gitu. Berapa sih yang terabsorb di sini gitu. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Jadi dia secara tidak langsung terukurnya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu cara mengukurnya ya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya fase pertumbuhan dari mikroba dalam media kultur? Ya, hampir sama dengan ketika kita kultur plankton, ketika kultur jamur, ketika kultur bakteri itu hampir sama. Karena memang kita tidak ada melakukan penambahan di tengah jalan kan ya. Dalam artian media dikasih ke bakterinya atau dikasih ke mikrobanya lalu dibiarkan tumbuh. Nah, nanti bakal akan menjadi pola seperti ini gitu. Yang pertama jelas masih lag fase, di sini masih adaptasi terhadap nutrien, baik itu bakteri, jamur, protista atau alga-algaan gitu ya. Dia masih akan apa namanya beradaptasi. Jadi di sini pertumbuhannya masih sangat lambat. Kemudian ada log fase, jadi dia saat itu dia sudah adaptasi, media yang masih sangat rich, masih sangat kaya. Jadi di sini akan ada pertumbuhan yang sangat kencang sekali karena ibaratnya masih sepi dan makanannya banyak gitu. Nah, kemudian ada fase stationary. Jadi di sini eh, makanan dan populasi sudah sama banyak. Kemudian antara bakteri yang tumbuh dan bakteri yang mati itu sama. Jadi ada fase stationary. Jadi dia tidak ada pertambahan. Kemudian ada fase death atau fase kematian. Ini ketika nutrien sudah terkonsumsi atau mungkin pada bakteri-bakteri tertentu menghasilkan metabolit yang menyebabkan dia mati sendiri gitu ya. Contohnya seperti misalkan bakteri-bakteri fermentasi nih, ketika dia terlalu fermentasi dia kan akan menghasilkan alkohol yang sangat tinggi, kemudian akan menghasilkan asam yang sangat tinggi gitu, sehingga pH-nya turun dan dia mati sendiri karena sisa metabolitnya gitu ya. Nah ini bisa terjadi fase dia. Nah kemudian kita akan bahas sedikit tentang isolasi ya, isolasi. Isolasi tadi kan adalah fungsinya untuk mengambil bakteri tertentu yang kita inginkan begitu ya, yang kita inginkan mengambil bakteri tertentu yang kita inginkan dari kumpulan bakteri yang ada. Misalkan teman-teman punya sampel air, teman-teman mau atau misalkan gini ya, teman-teman mau mengambil kandidat probiotik untuk let's say hewan ternak atau hewan perikanan gitu. Jadi kan probiotik terbaik atau bakteri untuk membantu pencernaan terbaik adalah bakteri yang sebenarnya sudah ada di dalam mikroorganisme tersebut gitu kan ya. Nah, jadi pertama langkahnya kita ambil kan gitu bakterinya, kemudian kita strik seperti ini. Nah, lalu eh, nanti kan ketika strikan akhir ini akan muncul ya. Jadi kan semakin jauh strik, semakin tipis begitu ya bakterinya. Nah, nanti di sini akan muncul koloni-koloni dengan ciri-ciri yang berbeda. Nah, koloni-koloni yang nanti akan diambil gitu. Diambil, diidentifikasi, kemudian diperbanyak. Nah, itu adalah proses isolasi. Tuh. Jadi diisolasi, diambil satu-satu itu isolasi. Kemudian setelah isolasi mungkin nanti bisa diidentifikasi, lalu dicari mana yang terbaik, lalu dilakukan pembanyakan ya dengan cara dikultur gitu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi tadi bakteri, kemudian di strik ya. Dalam artian semakin jauh strik kan dia semakin sepi gitu bakterinya ya. Karena kan strik itu sekali garis kan, jadi kayak gambaran seperti sebelah kiri nih. Dari mulai bawah ke kanan, baru ke kiri gitu kan. Jadi semakin ke belakang, dia nanti jumlah bakteri semakin sedikit. Semakin sedikit bakteri kan semakin gampang kita pisahkan koloninya begitu ya kira-kira ya. Jadi gambarannya seperti ini nanti kan. Nah, kalau di apa namanya? Kalau kita eh, ilustrasikan seperti ini. Nah, kemudian misalkan ini ada warna merah, ada warna orange, ada warna biru gitu. Nanti diambil satu-satu. Nah, kemudian inilah jadinya kan gitu. Setelah diambil, ditumbuhkan ke dalam media yang baru lagi, maka nantinya akan muncul seperti ini gitu. Nah, tapi biasanya pada isolasi pertama itu tidak langsung 100% satu jenis bakteri gitu. Misalkan ini kan terlalu perfect gitu ya. Diambil satu-satu, ditumbuhin langsung berubah nih langsung satu koloni biru satu koloni merah nggak gitu biasanya tetap di isolasi pertama mungkin birunya akan lebih banyak tapi merahnya masih ada gitu kemudian di sini merahnya akan lebih banyak lalu birunya ada gitu nah nanti proses itu akan diulang kembali ke sini diulang lagi sampai nanti pada akhirnya akan didapatkan satu master yang berisi satu jenis bakteri tertentu itu adalah proses isolasi gitu ya nah
Lalu ada uji antibakteri dan uji resistensi bakteri. Nah, ini juga salah satu yang sering dilakukan oleh sobat-sobat perikanan gitu ya. Utamanya ini ya, anak-anak Prof. AI kan sering ini ya. Nah, ini adalah yang pertama, ini yang biasa banyak digunakan ya, jenis ujinya. Yang pertama MIC, kemudian ada juga metode diffusion gitu. MIC adalah untuk mencari dosis ya, dosis untuk minimal concentration-nya gitu ya, untuk menghambat bakteri. Kemudian eh, diffusion test untuk mengetahui tingkat kekuatan dari si materinya tersebut dalam melawan bakteri. Nah, ini contohnya ada organisme normal gitu ya. Organisme normal ketika dia diberikan eh, kita katakan ini misalkan ada 6 tub gitu ya dengan konsentrasi antibiotik berbeda-beda. Nah, ketika konsentrasinya rendah, dia akan tumbuh normal. Kemudian dikasih sedikit antibiotik akan terhambat. Dikasih lagi, maka dia akan sangat sedikit tumbuh. Kemudian dikasih lagi, misalkan dikasih 8 mili, kita 8 mikrolit misalkan gitu ya. Maka dia akan bersih gitu. Nah, ini yang akan dikatakan sebagai minimum inhibitory concentration test. Apa MIC, hasil MIC-nya begitu ya. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan organisme yang resisten, maka ketika diberikan eh, kita katakan dosis antibakteri, antibiotik gitu ya, yang dari 0 sampai tinggi itu, maka dia akan tetap tumbuh dengan normal gitu. Nah, nantinya ketika teman-teman masukkan ke dalam 10 ke dalam apa namanya disk gitu ya, disk diffusion test, maka akan seperti ini gitu. Nah, kalau yang ini tadi ketika teman-teman memberikan 8, dia akan membentuk yang namanya zona hambat gitu ya. Nah, ini adalah gambaran eh, nyatanya gitu ya. Ini saya ambil dari jurnal, cuman saya lupa jurnal mana tadi ya. Ini adalah penelitian ekstrak etanol dari kulit bawang merah gitu terhadap beberapa jenis bakteri. Nah, dalam hal ini dia memberikan kontrol berupa antibiotik gitu ya. Ini adalah kontrol positifnya kalau teman-teman nampak. Jadi kontrol positifnya ini terlihat kalau ini contohnya di gambar yang A ya. Gambar yang A ini adalah gambar di Staphylococcus gitu. Staphylococcus aureus gambar A. Ya. Nah, ini kontrol adalah si antibiotik. Jadi dia memberikan daya hambat sekitar 16 milimeter gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai kontrol positif nanti akan dibandingkan dengan si ekstrak etanol bawang merah. Nanti dapat teman-teman lihat di sini, semakin tinggi kadar daripada ekstrak etanolnya tadi, maka akan semakin lebar juga di sini ada apa namanya istilahnya zona hambatnya gitu. Nah, dan zona hambatnya akan sama dengan si antibiotik ketika dia kira-kira di konsentrasi 50%. Jadi 50% ekstrak etanol dapat menghambat bakteri setara dengan antibiotik gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini nanti dia. Nah, hal ini juga dilakukan oleh beliau di beberapa bakteri. Di sini ada Staphylococcus epidermidis, kemudian ada TP, ada E. coli, lalu yang terakhir dia juga menguji anti jamur. Jadi tadi seperti yang saya bilang di awal, baik untuk jamur atau bakteri, metode ini biasanya akan sangat mirip gitu. Nah, di sini dapat lihat di kontrol positif juga menghasilkan zona hambat. Jadi di sekitaran bakteri, di sekitaran disk yang sudah ditetesin oleh zat antibakteri tadi, bakteri tidak akan mau tumbuh gitu ya. Jadi ini tadi ada disk gitu kan, ada disk dari kertas lah biasanya kan gitu. Lalu ditetesin nih dengan atau ditetesin atau dicelupin dengan bahan antibakteri. Dalam hal ini tadi kontrolnya dia menggunakan si antibiotik, lalu untuk perlakuannya beliau menggunakan ekstrak etanol kulit bawang merah gitu ya. Nah, ini juga hasilnya mirip-mirip di jamur gitu ya. Sama triptopyton gitu ya. Nah, ini di kontrol positif sampai 16 milimeter. Kemudian ada yang terbaik di 50%, bahkan dia kekuatannya melebihi eh, daya hambat dari si antibiotik gitu ya. Itu kira-kira dia. Ini adalah gambaran dari uji cakram dengan metode difusi. Nah, lalu tadi kan ada dua. Tadi ada uji cakram, lalu ada MIC ya. Nah, MIC tadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi bakteri tertentu diberikan eh, kita katakan antibiotik lah gitu ya, atau agen antimikroba gitu ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu di sini akan dilihat kan gitu, akan dilihat mana sih
yang dia mulai tidak tumbuh lagi gitu. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa di 4 mikrogram per mili gitu. Di 4 mikrogram, bukan mikrogram, nanogram ya, nanogram per mili. Mikrogram. Ya, mikrogram lah per mili ya. Nah, dia akan menghambat. Nah, ini yang disebut dengan MBC itu. Minimum baktericidal concentration. Jadi di sini dia bakteri akan mati. Nah, sementara untuk minimum inhibitory concentration adalah di sini. Jadi dia dosis sebelum dia bakal mati. Kan inhibitory adalah penghambatan gitu ya. Baktericidal adalah bakterinya mati. Gitu. Jadi MBC itu satu dosis setelah MIC. MIC satu dosis sebelum MBC. Nah, ini kira-kira. Nah, untuk mengetahui dia MIC atau MBC, selain tadi menggunakan direct dengan TPC, sebenarnya bisa juga secara indirect. Yang tadi, kalau saya lihat teman-teman di FPIK juga banyak tadi kan menggunakan metode spektro kan gitu. Jadi untuk mengetahui di sini bakteri tumbuh atau enggak, dia menggunakan spektro itu ada yang seperti itu. Enggak mesti ditumbuhin sesatu. Jadi dengan warna yang berbeda-beda ini, dengan kekabutan yang berbeda-beda ini, teman-teman nanti bisa di sini tahu apakah ternyata di 2 gram masih ada bakterinya atau enggak, di 4 gram apakah masih ada bakteri atau enggak. Karena kan logikanya semakin dia tidak tumbuh bakteri, maka akan semakin eh, cerah gitu ya. Bukan cerah, clear gitu ya, si medianya itu kan gitu. Nah, kemudian ada juga MIC test dengan cara menggunakan strip. Nah, ini biasanya untuk anti antimikroba tertentu yang sudah diketahui gitu ya konsentrasi dan sudah punya terstandar gitu ya. Jadi misalkan antibiotik tertentu. Nah, jadi si stripnya ini dari ujung ke ujung itu mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi semakin dia ke ujung, semakin tinggi konsentrasinya. Mungkin kalau kita zoom di sini nanti teman-teman akan lihat. Jadi semakin ke bawah semakin tinggi. Nah, jadi di mana yang dikatakan dia menghambat? Ya di sini berarti di awal dia tidak menghasilkan zona hambat gitu kan, menghasilkan zona tolak gitu kan. Nah, ini yang dianggap sebagai MIC gitu. Kemudian MBC di mana? Satu tingkat di atasnya gitu, di mana di sini zona hambatnya sudah mampu membunuh bakterinya. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, ini jadi sebenarnya sama aja dengan ini, cuman ini secara aplikasi dipermudah karena di sini pabrikan sudah bisa menghasilkan strip yang mempunyai konsentrasi eh, antibiotik yang berbeda-beda gitu dari bawah sampai atas. Jadi nanti akan menghasilkan zona hambat dengan pola seperti ini jika bakterinya tidak resisten gitu ya. Tapi jika resisten ya bisa aja hilang ini ya kan semua. Atau ketika bakteri sudah kuat bisa aja ternyata zona hambatnya ada cuman hanya ada di sini gitu misalkan di ujung aja gitu. Gitu kira-kira. Nah, eh lalu kita akan masuk ke yang lebih aplikatif ya. Tadi kan mungkin secara apa ya teknikal aja kan. Nah ini sekarang aplikasinya bagaimana sih sebenarnya aplikasinya di dunia perikanan gitu ya? Apa aja sih sebenarnya guna dari si kita belajar mikroorganisme gitu ya? Dan cara kultur dan isolasi dan sebagainya gitu ya. Untuk apa sih sebenarnya? Nah ini yang pertama ada untuk analisa kualitas air dan pencernaan udang gitu. Nah ini eh, adalah contoh dari eh, penggunaan differential media. Di sini ada satu media Vibrio chromatic agar, di mana di sini media tersebut dapat membedakan dari berbagai jenis Vibrio. Ya. Nah, ini yang nanti akan dihitung, kemudian nantinya akan digunakan untuk analisa kualitas air maupun bisa digunakan juga untuk menganalisa kesehatan daripada pencernaan udang. Gitu. Nanti contohnya ada di belakang. Nah, ini contohnya ya. Mungkin ini salah satu hasil dari customer saya di Langkat gitu ya. Ini ada hasil uji lab dari si pabriknya CJ, pabriknya Samsung gitu ya, pabrik Samsung CJ. Nah ini contohnya ada dia dia di sini mencoba mengidentifikasi bakteri Vibrio yang ada di dalam air gitu ya. Jadi sampelnya adalah kolam tanah gitu, kolam tanah. Yang pertama dia menggunakan TCBS. TCBS ini nanti akan bisa membedakan green, yellow, dan black Vibrio gitu ya. Green, yellow, black Vibrio. Nah, ini adalah hasilnya. Kira-kira seperti yang teman-teman tahu, yang paling berbahaya adalah pertama black gitu ya, kemudian green, kemudian yellow. Jadi nanti dari hasil ini, dengan standar-standar yang ada gitu ya. Misalkan ini yellow, standarnya adalah di bawah 2000. Misalkan ini green,
hasilnya harus di bawah si yellow, misalkan black tidak boleh lebih dari 10. Nah, ketika dia hasilnya di luar dari parameter, maka nantinya akan ditandain oleh si lab manager. Dan artian ini nanti akan menjadi perhatian khusus bagi si teknisi gitu ya, untuk mungkin dibersihkan lagi kolamnya atau diberikan treatment tertentu yang nantinya bisa apa namanya, yang nantinya bisa mengurangi gitu ya. Nah, kemudian dia juga melakukan uji Vibrio menggunakan media yang berbeda. Tadi kan TCBS pertama. Ini sama-sama media diferensial ya. Lalu ada media high chrome Vibrio agar. Mungkin gambarnya seperti media yang tadi. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya sebenarnya secara ini mirip ya, secara hasil ya. Ini 180, sini 230 gitu kan. Di sini 560, sini 360. Mungkin standarnya akan berbeda gitu ya. Akan tetapi kita bisa lihat polanya hampir sama gitu. Karena kan ini speknya berbeda ya. Sama-sama media diferensial, tapi speknya agak berbeda gitu. Tuh. Nah, karena kan memang selama ini misalkan TCBS ya, TCBS ini selama ini green ini dianggap sebagai Vibrio parahemo gitu ya. Kemudian si black selama ini dianggap eh, nah ini yang jadi ini kan kenapa dia dua kali gitu. Jadi ini yang agak sulit di sini gitu. Di green ini ada beberapa jenis kandidat bakteri yang dianggap green, kemudian di yellow ada beberapa karena kan di Vibrio itu banyak gitu ya teman-teman ya. Di black juga ada banyak. Nah, ini yang agak sulit gitu kan. Makanya biasa dilakukan dua kali kalau di pabrikan-pabrikan. Akan tapi polanya ya mirip kan gitu polanya. Kalau Chlorella jelas kan dia biasanya kuning gitu ya. Jadi kalau ini ya dapat terlihat pola yang sama. Nah, kemudian TBC. Teman-teman tahu TBC? TBC adalah sebenarnya TPC ya, TPC dalam perikanan gitu. Mereka biasa lebih sering menyebut TBC, total bacterial count. Jadi total bacterial count ini mungkin menggunakan media universal kayak tadi gitu kan. Mungkin itu Na atau apalah segala macam kan media universal gitu ya. Jadi di sini adalah semua jenis bakteri yang ada di dalam kolam. Nah, lalu biasanya ketika di perikanan akan dibandingkan gitu, akan dibandingkan bagaimana sih sebenarnya rasio dari Vibrio Green dengan TBC-nya. Karena kan tadi Vibrio Green-nya yang dianggap berbahaya ya. Nah, umumnya akan dianggap berbahaya ketika Vibrio Green ini di atas 2% dari TBC. Ini kan tadi total bakteri ya. Dan artian ini biasa dianggap sebagai bakteri-bakteri pengurai yang baik lah gitu, mungkin yang ditambahkan contohnya seperti probiotik gitu kan. Nah, ini yang dianggap itu gitu. Nah, kemudian ini adalah si jahatnya gitu kan. Nah, dianggap berbahaya ketika si jahat itu melebihi 2% daripada si baik. Gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, kemudian dilakukan juga perbandingan rasio TVC dengan TBC. TVC tadi kan total bakteri semua ya yang ini ya. Jadi green, yellow, black diambil, lalu ditambahkan jumlahkan ini adalah TVC, total vibrio count. Lalu dibandingkan dengan eh, semua eh, TBC yang ada atau semua bakteri yang ada gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dan dianggap berbahaya ketika si total vibrio, dalam artian vibrio yang berbahaya dan tidak berbahaya, dianggap akan berbahaya ketika dia melebihi dari 5%. Tuh. Nah, ini adalah gambaran dari hasil analisa kualitas air yang biasa dilakukan oleh teman-teman lab tambak mungkin atau lab pakan. Biasanya analisis akan seperti ini untuk analisa hasil uji mikrobiologinya ya, air biasanya. Nah, lalu untuk produksi enzim, produksi hormon, produksi antigen atau protein fungsional tertentu. Nah, ini yang nantinya akan melibatkan namanya proses rekombinasi. Ya, rekombinasi ya. Eh, contohnya sejarah insulin itu ya. Insulin itu kan sebenarnya adalah hormon ya, hormon yang dipakai oleh manusia untuk apa metabolisme glukosa dalam darah gitu kan. Dalam artian ketika darah kekurangan insulin, maka akan terjadi yang namanya diabetes gitu ya. Nah, lalu untuk orang-orang yang eh, anggap kelenjar untuk menghasilkan insulin rusak itu bagaimana? Apakah automati? Ya nggak gitu kan gitu ya. Jadi ketika kelenjar penghasil insulinnya rusak, biasanya akan dilakukan injeksi insulin kan gitu ya ke dalam tubuh manusia. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan insulinnya? Kan nggak mungkin kan ya kita ambil dari hewan terus menerus. Nah, awalnya memang benar diambil dari hewan gitu kan. Ada yang bilang dari babi, ada yang bilang dari sapi gitu. Jadi diambil mungkin untuk 10 sapi kita akan mendapatkan beberapa mili insulin gitu. Nah, jadi insulin itu pada masanya sangat mahal karena dianggap obat yang diproduksi tidak bisa dilakukan dengan lab gitu. Jadi produksinya ya tadi mungkin 10 sapi untuk menyelamatkan satu manusia gitu dalam waktu seminggu misalkan gitu seperti itu misalkan. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju.
Nah, peneliti mencoba untuk menghasilkan insulin dalam skala lab. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan insulin dalam lab? Kan kita nggak mungkin ya mengkultur si apa sapi dalam skala lab kan gitu. Kemudian kita paksakan dia menghasilkan insulin terus menerus kan nggak mungkin. Nah, jadi caranya adalah eh, peneliti mengidentifikasi materi genetik tertentu yang mengkodekan insulin gitu pada si manusia misalkan. Jadi diambillah materi genetik manusia, kemudian dicobalah identifikasi mana sih sebenarnya materi genetik yang nantinya akan menghasilkan yang bisa memerintahkan atau menyebabkan jaringan atau sel tertentu menghasilkan insulin kan gitu. Kan insulin itu dihasilkan oleh sel gitu ya. Nah, setelah diidentifikasi diambillah si insulinnya tadi, hormon apa materi genetik insulinnya misalkan seperti ini gitu. Nah, kemudian eh, peneliti juga mempunyai namanya plasmid ya. Plasmid ini adalah materi genetik kosong. Jadi materi genetik dalam bentuk apa bilangnya? O-ring gitu, O-ring dalam bentuk lingkaran gitu. Apa istilahnya? Dalam bentuk ring lah gitu ya. Yang dia kosongan. Jadi sebagian besar sini tidak menyebabkan hasil tertentu gitu. Akan tetapi ditambahkan beberapa pengkode tertentu gitu, pengkode sifat tertentu, misalkan ini ditambahkan AMP. Tujuannya apa? Supaya dia resisten terhadap antibakteri amplicin. Kemudian ada lakzi. Nah, ini dia akan menghasilkan warna tertentu ketika dimasukkan ke dalam ketika dia mencerna eh, media tertentu gitu ya. Nah, ditambahkanlah tadi kan gen dari insulin ini dimasukkan ke dalam plasmid ini, ke dalam materi genetik kosongan gitu ya tadi ya. Nah, lalu si plasmid tadi diinjeksi ke dalam bakteri. Nah, gitu ya, diinjeksi ke dalam bakteri. Dalam hal ini biasanya dipakai adalah E. coli atau Saccharomyces gitu misalkan ya. Dimasukkan dia kan. Nah, ketika pemasukan bukan diinjeksi sebenarnya, ditransformasi kalau nggak salah istilahnya. Jadi dikejutkan supaya materi genetik plasmid tadi masuk ke dalam si bakteri gitu. Dikejutkan lah, diberi kejutan gitu kan. Bar. Terkejut dia akhirnya selnya terbuka, masuklah dia si materi genetik tadi kan yang sudah membawa beberapa sifat. Contohnya tadi sifat untuk menghasilkan apa namanya? Sifat untuk menghasilkan insulin, kemudian sifat untuk berbuah berbuah warna ketika dia eh, mendapatkan apa namanya? Mendapatkan eh, apa yang namanya mendapatkan media tertentu. Kemudian ada juga sifat untuk dia kebal terhadap antibakteri tertentu. Nah, lalu tadi kan kita kejutkan kan ya, kejutkan dalam artian ada nih yang benar-benar masuk, ada yang benar-benar masuk plasmid komplit gitu ya. Ada si penghasil hormon insulin, kemudian ada plasmid lengkapnya gitu ya, seperti ini gambarannya gitu. Nah, kemudian ada juga plasmid yang gagal nih dalam artian ini kan pertama kita kita gabungkan kan ya DNA asing dengan plasmidnya kan ada juga nih yang gagal yang nggak jadi gitu ya nggak tergabung antara si plasmid dengan DNA-nya maka akan muncul seperti ini kira-kira jadi dia plasmidnya masuk tapi dia tidak membawa pesan DNA-nya gitu ya ini gambarnya nah kemudian ada juga yang sama sekali plasmidnya nggak masuk jadi dia cuman hanya ada materi genetik awalnya si E. coli doang nah nanti ketika nanti dia di apa namanya ditumbuhkan dalam media yang sudah mengandung amplisin kemudian mengandung lakzi tadi nanti akan menghasilkan warna yang berbeda-beda inilah tadi yang dikatakan selektif media jadi bakteri-bakteri yang kemasukan yang tidak kemasukan plasmid yang tidak kemasukan materi genetik asing nanti akan mati dia karena ini tadi dia kan tidak punya modal untuk melawan antibakteri yang sudah ada di dalam medianya gitu ya nanti dia akan mati gitu otomatis tidak tumbuh nah kemudian nanti ada yang berwarna putih koloni putih itu artinya dia membawa plasmid bersamaan dengan materi genetik yang dibawa gitu jadi plasmidnya masuk kemudian materi genetik lainnya masuk kemudian ada juga nih yang
eh, apa namanya? Ada juga yang dia hmm, berwarna kebiruan. Nah, ini adalah plasmid yang dia masuk nih, maksudnya bakteri yang masuk si plasmidnya, tapi dia tidak masuk nih DNA asingnya. Gitu. Jadi nanti dapat dibedakan nanti. Inilah yang nanti akan diambil yang putih-putih ini yang akan diisolasi gitu ya, diisolasi, kemudian nanti dijadikan master, dijadikan bahan untuk kulturan berikutnya. Sehingga nanti kulturan berikutnya akan semakin murni dan menghasilkan enzim dari DNA tadi yang semakin banyak gitu kira-kira. Ini adalah gambaran proses rekombinasi ya. Mungkin kalau diceritakan gini simple, cuman pas saya lakuin dulu, wah mau mati, Cuk. Susah ngerjainnya. Ribet. Nah, kemudian ini yang paling banyak kita gunakan di perikanan dan peternakan ya, sebagai probiotik dan agen bioremediasi. Nah, contohnya ini adalah kultur daripada eh, Bacillus, Lactobacillus gitu ya. Nah, ini maaf ini Bacillus dan Nitrosomonas Nitrobacter ya. Dilakukan secara aerob gitu ya. Jadi menggunakan udara gitu sebagai tadi karena dia memang ada kebutuhannya gitu, kebutuhan udaranya kan misalnya. Nah, untuk yang anaerob maka tidak dikasih udara gitu. Contohnya seperti ini ada Lactobacillus misalkan gitu ya. Ini Lactobacillus contohnya. Kalau ini mungkin Bacillus, Nitro, Lino gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini adalah hasilnya setelah dia tadi kan teman-teman lihat ya gambarnya tadi kan gambarannya tadi dia masih bening kan gitu ya bening. Mungkin kalau dilihat tadi masih bening kan ini ya masih bening kan. Nah, ketika dia sudah 2 hari sampai ke 7 hari dia nanti akan berwarna seperti ini. Nah, ini tentunya warnanya tadi akan berkabut ya. Kalau warna kecoklatan ini karena medianya. Medianya kan biasanya kalau ditambak-tambak pakai molas ya. Tapi kan teman-teman dapat lihat akan berbusa kemudian akan cloudy apa cloudy apa cloudy bahasa Indonesia? Buram lah gitu ya. Kemudian ada juga nih pemanfaatan bakteri fotosintetik. Contohnya seperti Rhodobacter. Rhodobacternya ini masternya kemudian dikultur dengan tambahan cahaya akan menghasilkan warna merah gini. Jadi dia fotosintetik anaerobik bakteria. Nah, kalau ditambak-tambak biasanya seperti ini kan, dikasih di galon mineral, dijemur di bawah matahari. Nanti biasanya 1 minggu dia akan berwarna kemerahan. Gitu ya. Ini adalah media bakteri-bakteri PSB, fotosintetik bakteria. Contohnya ada Rhodobacter, Rhodococcus ya. Itu biasanya di kultur seperti ini adalah bakteri-bakteri yang biasa dipakai untuk menghilangkan amonia dan sulfur ya di dalam dasaran kolam. Itu biasanya. Nah, lalu eh, atas usaha-usaha tadi misalkan tadi ya. Tadi kan ada yang masukin bacillus, ada yang masukin lactobacillus, ada yang masukin rodo. Apa sih efeknya ke kolam? Atau apa sih efek ke udang? Nah, ini ada hasil yang cukup bagus nih dari Langkat juga kemarin saya dapat. Nah, ini adalah di minggu. Nah, ini kebetulan dia udangnya dengan fase yang berbeda-beda gitu ya. Umurnya beda-beda. Nah, ini di minggu pertama lah kita anggap ya minggu pertama. Nih minggu pertama dapat kita lihat bahwa hasil dari Hycrum vibrio agarnya dengan menggunakan sampel hepato. Jadi hepatonya diambil nih, kemudian dikasih ditumbuhkan dalam media Hycrum vibrio agar. Dapat lihat sini ada bakteri parahemonya yang sangat tinggi ya, yang di sini ditandain oleh orang labnya sebagai warna merah gitu ya, kan sangat tinggi. Kemudian alginnya juga cukup tinggi. Nah, kemudian untuk bakteri kuningnya justru sangat sedikit dan totalnya tinggi-tinggi banget kan ya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan AHPND atau bisa juga menyebabkan WFD, White Faces Disease gitu ya, di udang. Bahkan sekarang ada varian baru, biasanya katanya kram vibrio. Nah, itu biasa dihasilkan karena adanya investasi dari bakteri-bakteri vibrio di dalam hepato gitu ya. Nah, kemudian ketika kita treatment nih, menggunakan bakteri Bacillus, Lacto di pakan, kemudian menggunakan Rodo di air, Nitro di air. Nah, dapat teman-teman lihat setelah 1 minggu, hasilnya adalah terjadi penurunan nih bakteri Vibrionya, baik baik Vibrio parah, Vibrio algino, kemudian Vibrio chloranya. Dapat lihat bahwa turun eh, sangat drastis ya teman-teman ya turunnya. Nah, ketika di sini ada gejala dia, ketika di minggu pertama dia ada gejala warna hepatonya keputihan, kemudian nafsu makannya menurun. Nah, kemudian setelah 2 minggu, ini warna hepatitis sudah kembali cerah. Kemudian nafsu makannya sudah baik. Dapat dilihat indikatornya adalah
bakteri Vibrio di dalam hepatonya atau dalam organ pencernaan sudah cukup baik. Nah, itu kira-kira. Jadi, gambarannya kita menggunakan bakteri bakteri baik untuk melawan bakteri jahat gitu. Ya, mungkin cukup. Terima kasih dari saya karena sudah 1 jam ternyata ya. Saya ngerocos ya. Saya lihat di timer. Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. 40 menit sebenarnya, Mas. Ini mau diterangkan dulu profilnya Eh, atau nggak usah. bagaimana? Nggak ada yang teknisi tambah kan kalian? Nggak usah berarti. Nanti nanti diupload di YouTube saya loh. YouTube saya dan bos pengikut. Oke, oke, terima kasih Mas Alfi Harahap. Jadi ini untung beli premium ya, 46 menit ternyata butuhnya untuk 23 slide. Jadi rata-rata satu slide 2 menit ini tadi. Nah, oke, kita mau ke sesi berikutnya yaitu diskusi. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman terlebih dahulu? Bisa monggo ditanyakan. Ini menurut teman-teman apakah sudah dasar atau lagi-lagi mendasar Nah, ini berat-berat seperti kali kok. minggu kemarin? Apa? Nggak yang berat-berat kali kok ini kan. Nggak kayak gua kemarin lah. Bagi yang tahu tapi. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ini? Mau bertanya? Resang, Bersang, resang. monggo. Gimana, Sang? Siap sang, monggo sang. Baik Mas, terima kasih. Saya izin tanya terkait yang ini yang diagram pertumbuhan bakteri gitu Mas. Itu kan fasenya kan kalau kayak bakteri terus plankton dan lain-lain kan juga kurang lebih bentuknya sama. Nah, yang saya tanyakan ini apakah ketika bakteri ini ditanam di media agar yang kayak tadi itu yang flat gitu, yang padat gitu, si diagramnya bakal sama atau beda Mas? Paham nggak? Kurang jelas pertanyaan. Gimana, Sang? Putus-putus, Sang. Ini mantul suaranya lagi. Mantul. Nggak. Ya, apa, ya, apa, ya, apa. Coba ganti ini dulu, ganti audio dulu. Atau mau diketik dulu, nanti saya bacakan. Ini gimana Mas? Udah jelas belum? Sudah harusnya. Sudah Better lah, jelas? better, better. Coba. Oke. Tanya Mas, kan tadi ada apa diagram terkait pertumbuhan bakteri. Itu kan diagram itu juga untuk plankton juga nggak jauh beda kan bentuknya dan fasenya. Nah, apakah ketika bakteri itu ditanam di media padat yang khususnya agar tadi itu kayak krom agar atau SA atau TPS itu diagram pertumbuhannya tetap sama atau ada penyesuaian lagi? Oke. Ya, paham, paham. Aha. Jadi ketika di plate, apakah dia akan sama atau enggak gitu ya? Ya, Iya. harusnya akan sama, jelas. Harusnya akan sama. Tapi kan ketika kita tanam di agar, semakin lama ditanam, maka misalkan nih ya, teman-teman menggunakan media untuk pengukuran PCA misalkan, dengan menggunakan plate count agar gitu ya misalkan ya. Nah, teman-teman masukin nih misalkan nih, diketahuin lah ada 85 koloni. Nah, bentuk daripada fasenya tadi adalah ukuran daripada si koloninya. Nah, gimana kira-kira tuh? Nah, jadi ketika misalkan di hari pertama akan ada satu koloni nih, akan ada satu koloni yang muncul misalkan gitu ya. Nah, satu koloni ini akan kecil. Nanti ada beberapa koloni lain misalkan yang sebenarnya sudah ada tapi masih belum kelihatan gitu. Nah, lalu masuk hari kedua. Kan biasanya ada yang ngukur TPC 24, TPC 48 ya, bener ya? Biasanya kan gitu ya, TPC 24, TPC 48 gitu misalkan. Nah, kemudian di hari kedua dilanjutin nih, dalam artian bukan ngambil barang baru ya, tapi dilanjutin nih. Dilanjutin nanti akan kelihatan kalau eh, koloni yang sudah ada akan melebar. Koloni yang sudah ada akan melebar, kemudian nanti bisa muncul koloni-koloni baru. Dari mana dia? Ada kemungkinan dia dari perpecahan koloni lama atau ada kemungkinan dari koloni
yang sebenarnya udah ada tapi belum kelihatan gitu. Nah, lalu akan ada fase stationary. Stationary nanti ada bagaimana gambarannya. Jadi si plate count agar akan penuh, penuh dan tidak bisa diidentifikasi lagi dalam artian kan sudah istilahnya apa? Split ya gitu mungkin ya. Sudah muncul kira-kira seperti split lah, sudah melebihin daripada 25% daripada si agar gitu. Nah, lalu fase date-nya gimana? Nanti bakal terjadi perubahan warna, misalkan nanti akan menghitam dia atau akan eh, mati dia semuanya gitu ya. Ketika si agar sudah kehabisan nutrisinya gitu. Gambaran tapi itu tidak bisa dianalisa kan karena kan kita TPC tadi misalkan dengan menggunakan PCA tadi kan gunanya untuk eh, mengidentifikasi gitu ya. Nah, nah ini juga masuk ke logika berikutnya. Nah, kenapa dilakukan tadi kan saya jelasin ya di awal ya. Kenapa dilakukan maintain stock kultur gitu? Kenapa sih nggak sekali dapat master terus master itu aja kan itu master ada ratusan misalnya. Master nih ada ratusan koloni kan ya. Misalkan koloni dengan bentuk yang sama. Kenapa sih mesti di maintain? Kenapa dalam waktu tertentu dia mesti dipindahin ulang lagi? Ya tadi karena walaupun dia secara apa namanya secara bakteri masih homogen, masih sama, akan tapi nanti semakin lama dia akan semakin sedikit kadar nutrisi dalam medianya. Kemudian juga semakin jenuh gitu, gitu kita bilangnya bakterinya. Nah, hal inilah yang dilakukan untuk menghindari fase dead tadi atau ya untuk menghindari fase dead tadi maka ketika stationary nanti ketika dalam waktu tertentu akan dikultur ulang untuk maintain stok kulturnya gitu. Nah, itu kira-kira dia. Paham tapi ya rasanya. Oh, Mas paham. Terima kasih. Ah, kan biasanya ada master kan kalau di apa namanya? Probiotik itu ya. Master ini kan yang nantinya akan dikultur untuk diaplikasi ke lapang kan. Nah, masternya ini yang ada di platform agar ini pasti nanti suatu saat akan di kultur ulang lagi gitu. Ya, alasannya apa? Karena di media yang lama pasti sudah jenuh lah, sudah jenuh. Kita anggap sudah jenuh sampah-sampahnya, sudah jenuh apa sudah berkurang apa namanya tadi? Sudah berkurang nutrisinya gitu ya. Makanya memang benar fase-fase ini akan tetap berlaku dimanapun gitu ya. Baik, Resang mau ini mau dilanjut apa dalam arti ada feedback? Ya, Mas sudah menjawab. Tapi aku izin tanya lagi boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini Mas terkait di lapang juga. Kan kalau di lapang khususnya kayak di tambak atau di kolam-kolam itu kan biasanya petambak itu kan beli kultur murni itu mungkin sekali habis itu dikultur mandiri gitu kan Mas. Nah, apakah dengan melakukan kultur mandiri itu dalam jangka waktu yang panjang, misalnya setahun, 2 tahun, tanpa memperbarui kulturnya dari kultur yang murni itu, bisa terjadi ini Mas, apa kayak kontaminasi gitu. Jadi ternyata yang dikultur itu bukan bakteri yang awalnya dari apa awal dari si ibadah bakteri murninya itu, tapi udah tercampur ada bakteri A, B, C yang ternyata itu dibawa dari misalnya dari molasenya atau dari airnya gitu. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kenapa sih nggak sekali beli terus dikultur berkali-kali gitu ya kira-kira ya? Misalkan nih untuk di peternakan atau untuk di pertanian atau untuk di perikanan atau untuk apa kita bilangnya? Untuk istilahnya diremediasi misalnya gitu. Kenapa sih nggak sekali beli terus dipakai berkali-kali kan ya? Nah, alasan pertama adalah biasanya dalam satu produk itu tidak hanya ada satu jenis bakteri. Tuh, kan enak gambarnya. Misalkan ya, ini masih masih sesken nggak ya? Masih ya? Kalau aku buka Masih Google gini share masih screen. share screen nggak? Nggak ya? Masih share Kalau buka screen. share screen-nya ke PPT tetap ya? Iya, betul. Oh, nggak bisa berarti ya. Oke. Nah, contohnya misalkan nih ya gambarannya. Mana ya? Di Zoom nampak nggak ya? Ah, oke lah. Walaupun dia ini ya, walaupun dia. Nah, contoh seperti ini bakteri ini. Nah, umumnya dalam satu di dalam satu merek
itu akan dicampurkan beberapa jenis bakteri. Misalkan ini Paraquat, kita anggaplah Paraquat Tio gitu ya. Nah, ini akan ada jenis Thiobacillus 4 sampai 5 jenis gitu biasanya. Nah, ketika di kultur, ini ada data labnya cuma saya lupa masukin sini ya. Ketika di kultur, kultur pertama sebenarnya tidak akan menghasilkan, misalkan ada 5 jenis bakteri ya. Misalkan ada 5 jenis bakteri. Nah, kultur pertama tidak akan menghasilkan jenis bakteri yang seimbang. Misalkan, karena tadi ada 5 jenisnya, seharusnya kan secara logika, wah, lu harus berbagi media kan gitu. Lu harus berbagi media, harusnya lu tumbuh 20%, 20%, 20% kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi kenyataannya kan tidak begitu ya. Ada namanya dominansi kan gitu. Baik itu plankton, baik itu jamur, baik itu bakteri ketika ditumbuhkan bersama-sama pasti ada namanya dominansi. Nah, dominansi tertentu akan menyebabkan salah satu jenis tinggi, lalu salah satu jenis akan lebih rendah. Misalkan di kultur pertama nih, ada Lactobacillus ABCD. Lactobacillus A akan tumbuh mendiamin 70% daripada si total Lactobacillus lain. Lactobacillus lain mungkin berbagi di 30 atau 40%-nya gitu ya. Jadi mungkin yang satunya 20%, yang satunya 10%, yang satunya 5%, 5% gitu ya. Nah, eh, dia tetap ada bakteri lain, tapi populasi tertekan oleh bakteri yang dominan gitu. Nah, kemudian ketika dilakukan kultur ulang nih ya, teman-teman kultur ulang lagi nih, bakteri tadi. Yang awalnya settingan pabrik 20, 20, 20 itu ketika tumbukan pertama kali 70, 20, 10, 5 gitu misalkan 55. Nah, ketika di kultur ulang, bahannya udah 70 nih kan bakteri yang dominan tadi di kultur ulang. Maka yang 70 ini akan dikalikan 70% lagi gitu. Dikalikan maka dia akan mendominasi 70% lagi. Berarti semakin tertekanlah si bakteri-bakteri lain. Mungkin yang awalnya 70 20 70 10 10 5 5 akhirnya nanti akan 90 5 2 1 1 gitu misalkan gitu ya. Nah, jadi semakin banyak kulturnya, maka keragaman daripada bakteri yang dimasukin akan semakin sedikit karena tertekan oleh bakteri yang dominan. Itu alasan pertama gitu ya. Tapi bagaimana Mas jika di kultur eh, misalkan nih teman-teman punya master satu jenis bakteri doang gitu ya di kultur kan nggak ada masalah kan gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah dominansi, sana kan cuma satu jenis gitu ya. Nah, problem kedua adalah media yang kita gunakan di lapangan biasa adalah media teknis gitu ya. Teman-teman tidak akan mungkin menggunakan media PCA misalkan gitu ya. Kita anggap yang paling murah ya PCA atau menggunakan media NA untuk skala tambak 1 hektar gitu ya. Kan tidak mungkin ya. Misalkan teman-teman membutuhkan media PCA, PCA 10 kilo gitu ya untuk mentreatment untuk menumbuhkan eh, let's say 1 ton gitu ya, 1 ton bakteri gitu ya, 1 ton kulturan bakteri kan nggak mungkin toh, 10 kilo PCA berapa juta toh, biasanya kan digantikan ya media-medianya dengan media-media teknis, contohnya seperti molase, gula, kemudian susu skim gitu ya. Nah, problemnya di mana? Problemnya adalah ketika teman-teman menggunakan media teknis, yang pertama adalah eh, apa istilahnya? eh, Kehigienisannya tidak terjaga, tidak terpastikan lah kita kita bilang gitu ya. Tidak pastilah higienis dalam artian airnya juga ya kan sangat jarang ya ditambak itu eh, sangat jarang ditambak itu menggunakan air yang benar-benar steril. Kita bilang sterilisasi apa sih ditambak itu paling mentok klorin ya. Klorin itu juga dulu gua cek 3 hari tumbuh lagi tuh bakteri Vibrio gitu ya. Nah, eh, jadi sebenarnya media-media yang digunakan ini sudah ada bakteri lainnya gitu. Nah, ketika kultur pertama, oke lah kita bilang si bakteri-bakteri lain ini masih sedikit kan. Kemudian kita masukin inokulan dalam jumlah besar. Pasti dia nanti akan tertekan gitu kan, akan tertekan. Tapi dia akan tetap tumbuh, akan tetap ada dalam media tersebut gitu. Jadi si bakteri tumbuh, kemudian bakteri-bakteri lain akan tumbuh. Jadi kontaminasinya ada walaupun sedikit ya. Nah, kemudian apabila kita lakukan kultur ulang, nah si kontaminasi yang sudah ada ini walaupun dia sedikit, kemudian dimasukkan lagi ke media baru, dia akan semakin tumbuh kan gitu ya. Semakin tumbuh juga beriringan dengan tumbuhnya si bakteri tadi. Jadi eh, bakteri-bakteri yang nambah, kemudian semakin lama nantinya akan terjadi keseimbangan. Jadi bakteri probiotiknya akan tetap, sementara nanti bakteri lainnya makin akan meningkat. Gitu. Jadi kontaminasi nanti akan semakin tinggi di kulturan-kulturan berikutnya gitu. Itu alasannya kenapa kulturan bertingkat istilahnya mungkin ya, itu kurang dianjurkan dalam skala teknis. Gitu kira-kira. Ya, Pasang.
Iya, sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Ada feedback lagi, Resam? Gantian yang lain dulu, Mas. Siapa tahu ada yang mau tanya juga. Oke, oke. Ada Jawaban yang mau sales obat tanya? banget ya guys, supaya obatnya laku. Menyantumkan nomor telepon itu pun juga udah. Ada yang mau tanya? Saya hitung sampai tiga. Satu, dua. Oke, ini saya mau nyambung punya resang tadi ya, Vi ya. Ini dari kan mungkin kalau resang kan sudah ini ya, sudah masuk ke lapangnya ya. Sementara kan saya kan masih masih awam sekali di sini. Nah, ada nggak sih kasus di mana tadi aku nyambung pertanyaan resang tadi yang kamu jelaskan tentang kontaminasi tadi, itu bakteri yang kita harapkan berlaku baik gitu ya, di tambak gitu ya, itu ternyata menjadi bumerang begitu. Contohnya katakan ada nggak sih bakteri yang kemudian dia akhirnya mentransmisi apa karak apa sifat-sifat apa sifat-sifat apa virulen tuh apa sifatnya kok lupa gua Virulensi gitu lah, sifat-sifat ya. patogenitas. Ya, patogenitas. Dia mentransmisikan patogenitas jadi ada bakteri patogen, kemudian bakteri patogen ini sebenarnya sudah kalah, tapi kemudian oleh bakteri baik ini akhirnya sifat ini patogennya itu ditransmisi ke dirinya sendiri sehingga menyebabkan kerugian. Itu ada nggak dalam artian kasus seperti itu dan kalau ada atau enggak itu nanti apakah kemungkinannya itu sangat kecil atau mungkin-mungkin saja begitu. Mungkin itu sih. Ya, menarik ya. Jadi, apakah mungkin terjadi quorum sensing ya, quorum sensing istilahnya ya, antar antar jenis bakteri gitu ya. Nah, untuk quorum sensing antar jenis bakteri gitu. Nah, artian ini misalnya patogen nih, yang awalnya patogennya mati terus terambil gitu ya gennya ya masuk ke bakteri lain gitu ya. Nah, untuk eh, proses seperti itu antara probiotik dengan bakteri patogen saya belum pernah ketemu. Dalam artian karena memang umumnya ketika di kultur misalkan di kultur nih, kalau tambak-tambak yang saya dapat data itu selalu setiap kultur diuji TVC tadi kan, di total vibrio count dibandingkan vibrio count dengan TBC-nya gitu ya. Jadi mungkin di bawah 1% akan diloloskan, di atas 1% akan direject. Karena sangat tidak mungkin untuk menghilangkan vibrio di dalam air gitu ya. Karena kita menggunakan, bahkan di air tawar sendiri saya sering ketemu vibrio gitu. Nah itu. Jadi biasanya kalau dia sudah di atas 1% akan di reject gitu ya. Akan di reject dalam artian tidak boleh dimasukin ke dalam kolam untuk menghindarin eh, malah kita menumbuhkan vibrionya gitu kan. Gitu kira-kira yang pertama. Karena tadi kalau teman-teman lihat ya di sini misalkan ya, eh, ketika dia ada 1% 2% aja dia sudah menjadi masalah gitu, sudah menghasilkan apa istilahnya gejala teknis gitu, gejala klinis gitu ya. Nah ini biasanya sangat dihindari kan. Jadi eh, itu alasan pertama kenapa sangat jarang ketemu. Nah, tapi quorum sensing itu biasanya tetap terjadi. Terjadinya gimana? Biasanya quorum sensing antara yellow dengan green. Nah, sampai saat ini masih dianggap green itu yellow itu kan adalah eh, Vibrio yang aman gitu ya. Jadi dalam artian ketika dia banyak pun dia tidak menyebabkan patogenitas karena dia tidak mempunyai apa istilahnya kalau ini gen peer A peer B yang menghasilkan toksik pada udang gitu kan, peer A peer B itu ya. Itu yang biasa diuji untuk pengujian AHPND, gen peer A peer B. Nah, akan tetapi ada beberapa penelitian utamanya tahun 2018 kemarin ya, yang menunjukkan dalam skala lab, ketika yellow ini ditumbuhkan terus-menerus dalam jumlah tertentu, ada green sedikit ini akan mentransmisikan, green ini akan menghasilkan eh,
gennya ke dalam, bukan transmisi gen sebenarnya. Dia akan mengkomunikasikan kepada si yellow untuk merubah gennya jadi seperti green. Nah, itu adalah komunikasi ini yang tadi biasa disebut dengan quorum sensing gitu ya. Jadi ketika quorum tertentu, dia akan berkomunikasi untuk merubah karakternya menjadi karakter tertentu gitu. Nah, jadi ketika yellow ini sudah terlalu banyak, dia nanti akan berubah menjadi green itu gambarnya. Nah, itu terjadi. Jadi antara, karena selama ini kan yang dianggap green itu adalah si ini ya, Parahemo ini kan gitu. Sementara yang dianggap yellow adalah si Chlorelai yang tidak berbahaya gitu ya. Nah, beberapa kasus menyebabkan ini kan, jadi si Chlorelai malah mempunyai sifat seperti Parahemo, menghasilkan pir A pir B gitu. Gimana tuh coba? Itu terjadi, tapi masih dalam satu genus gitu ya. Kalau tadi antar itu kan sangat jauh ya. Bahkan kita tahu kalau si Vibrio sendiri adalah bakteri gram negatif kan gitu ya. Masuk ke gram positif kan itu sudah sangat jauh kan gitu ya. Gitu kira-kira. Kalau antar crossnya sangat jauh belum pernah ketemu kasus, tapi kalau kasus seperti ini ya sering. Karena makanya sekarang kalau dulu kan yellow ini tidak dihiraukan gitu ya, tapi kalau sekarang ya ini ada TVC atau TBC karena si yellow ini sudah dianggap berbahaya gitu. Awalnya ya paling ini biru green per TBC gitu, karena yang dianggap bahaya itu yang si green aja. Nah sekarang lama ya TBC TVC per TBC karena si yellow ini sudah dianggap berbahaya juga gitu, karena bisa menyebabkan quorum sensing ketika populasinya sudah banyak gitu kira-kira. Oke, oke. Sebenarnya saya masih ini ya, tapi mungkin di pertemuan ke depan mungkin kita bisa bahas ya. Apa dalam artian mungkin saya masih belum terlalu paham tentang quorum sensing ini ya. Dalam artian nanti coba saya Sama. baca-baca. Apa sih bedanya quorum sensing sama transmisi ini apa transmisi karakter DNA begitu? Itu yang saya masih belum terlalu paham. Tapi nanti mungkin kalau Boleh misal tuh nanti dibahas lebih jauh gitu ya. kenapa? Boleh nanti dibahas lebih jauh gitu ya. Ah, iya, nanti mungkin menarik nih. Dalam artian kan kita kan ada dua sesi kan sebenarnya. Ada yang aquaculture sendiri, ada yang kemudian apa genetik sendiri. Nah, ini kayaknya ada persimpangan yang Nah, ya itu dia kan. menentukan di tengah nih. Itu kayaknya menarik tuh. Betul, betul, betul. Ya kayak ini aja contohnya, ini kan adalah ada materi genetik dicampurkan dengan materi mikrobiologi gitu untuk ngasilin ini. Iya, Pasti ada inilah, ada cross lah, ada betul betul. ada cross cross tertentu gitu kan. Pasti ada. Lalu kemudian saya juga masih bingung tentang ini sih. Mungkin kalau bisa dijelaskan kembali ya. Itu tadi kan ada ini apa pembagian mikroba berdasarkan lingkungannya Mas Alfi. Nah, itu saya masih bingung bedanya fakultatif anaerob sama aerotoleran anaerob. Ini dia bedanya di mana sih sebenarnya gitu? Karena kok tadi saya belum mendapat apa ya mendapat Ya, terlalu jelas begitu. Ya apa Mas iya. Alfi? Kalau sepaham saya ya, ini memang sebenarnya klasifikasi yang abu-abu juga sebenarnya. Memang ada beberapa yang mengklasifikasikan cuman tiga gitu ya, cuma empat biasanya. Ada yang empat doang, ada yang empat, ada yang tiga, ada yang lima gitu. Mungkin sama kayak Kingdom gitu ya. Ada yang empat, ada lima gitu. Nah, ini ada daerah abu-abunya gitu. Kalau sepaham saya, fakultatif itu adalah dia bisa tumbuh secara aerob atau bisa tumbuh secara tidak anaerob gitu. Jadi dia memang di pertengahan ini tidak banyak karena dia eh, lebih memilih, lebih cenderung ke aerob atau ke anaerob gitu. Nah, ketika dia aerotoleran, dia nggak peduli gitu, tidak peduli apakah dia oksigennya banyak atau sedikit, dia akan tumbuh aja gitu, nggak open ada oksigennya atau nggak gitu. Jadi persebaran akan merata. Sementara kalau fakultatif nanti akan ada dominansi di atas dan dominansi di bawah gitu. Karena memang dia tidak hidup di zona yang abu-abu gitu. Nah sementara si aerotoleran ini, sepaham saya, benar-benar abu-abu karena dia nggak open gitu, mau ada oksigen atau enggak. Nah, kalau yang fakultatif anaerob ini biasanya akan ini dia akan melakukan switch gitu, switch metabolisme gitu ya, antara metabolisme aerob dengan anaerob. Ya, kayak dia tidak tumbuh di antara keduanya gitu. Sepaham saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang bisa koreksi silakan ya. Ini bukan bidang saya 100% soalnya. Mungkin ada yang mau ini menambahkan Iya. bisa dari chat juga kita akan bacakan di sini. Anjir kayak penyiar radio gua.
Nanti dibacakan satu-satu. Untuk Desi di Malang, Rengga di Jakarta, Resang di Banten. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin. Ya, saya terima kasih Mas Alfi untuk jawabannya tadi. Ya, Ada yang mau bertanya? Atau kita ini nih. Mungkin kok apa misal terlalu ringan materinya? ringan pun ini juga kalau dikulitin satu-satu juga pasti kita Aslinya akan. ya. Tuh. Ini aja kalau kita kulitin banget, tuh, sulit nih kan sebenarnya. Ah, Kayak ini ini. Arkea. Kenapa kok Ya, kemudian prokariot harus dibagi dua itu kan dia Arkea dan bakteria ini kan Archaeobacteria ini jadi dia punya dia sebenarnya prokariot, tapi dia ya mempunyai beberapa sifat eukariot gitu. Kan unik kan, ya. Makanya dia misah sendiri nih. untuk Arkea ini ya. Di antara gitu ya. Keren nih. Oh, kok saya agak agak lupa lupa ingat ya. Cuma kok tangkap saya dulu itu penjelasan Arkea itu adalah Arkea ini bentuk bakteri paling apa lebih purba daripada bakteria. Iya, dianggap seperti itu. Ah, itu Karena kenapa? memang dia tumbuh di daerah-daerah yang sangat ini, sangat ekstrim gitu kan. Daerah dengan metana tinggi, daerah dengan sulfur tinggi gitu. Biasanya Hmm. ditemukan di contohnya di kawah gunung apa kawah gunung berapi laut gitu ya. Dan sampai sekarang masih sangat sulit untuk dikultur. Itu kenapa masih sangat sulit untuk identifikasinya. Jadi memang ini paling sedikit lah diketahui manusia gitu ya. Karena sulit untuk dikultur dalam skala lab. Oke. Tapi memang sebenarnya menariknya gini, dalam artian ya ini kita bicara tentang Filogenik ya. evolusi ya. Itu kan dia ada luka itu kurang evolusi apa ya? Itu cuma penyamaran aja tuh. Dalam artian gini, di luka ini meskipun dia pecahnya seperti itu, cuma kan apa ya? Teori dasarnya sebenarnya kan yang paling memungkinkan adalah kita berawal dari sel satu gitu ya. Kalau misal penjelasan Mas Alfi tadi Arkea ini adalah gabungan, maka kan harusnya tadi berarti Mas Alfi bilangnya Arkea dulu baru bakteria. Itu. Nah, padahal kan harusnya kan bakteria dulu, Arkea ke eukariot terusan. Kalau semisal kita apa meneliti alurnya itu ya, dari sel satu, kemudian sel agak banyak, kemudian baru sel banyak gitu ya. Mungkin gitu. Itu yang ini atau terlalu liar ini untuk didiskusikan apa harus emang aku harus baca lagi pasti sih. Ya, ini mesti baca lagi. Cuman ya itu kan memang dianggap selama ini yang paling mewarisi sifat luhur itu ya Arkea. Selama ini yang paling mewarisi sifat luhur ya. Jadi Ah, kira-kira anggapan selama ini gitu ya, yang paling mewarisi gitu sifat luhur. oke. Oke. Jadi Tapi menarik nih, mungkin kalau kita baca yang ini lebih detail akan tahu nih kan dari bootstrapnya tadi ya. Cuman ya waduh. lihatnya makin Byakugan kali baru kelihatan kali ya. Ada jurnalis sih sebenarnya. Ya. Ya ini kan memang ya Ini sama kan tadi ini golongannya si apa namanya? Eukariot kan. Ini golongannya si Archaea, ini golongannya si eh, prokariot, bakteri-bakteri dan segala macam lah. Memang oke ini oke. seperti itu kan ada terjadi pembelahan di sini gitu. Tapi sebenarnya ini ya, apa dalam artian untuk Arkea juga sudah masuk di sini atau kayaknya Sudah, sudah. belum Ini ya? Oh sudah. sudah ini nih. Sudah di mana ya? Hmm, mana ya Archaea? Oh Ini iya benar. Neng sudah masuk eukariot di sini juga kok. Sudah ini. Oh, sudah dia Ini proteus. kayaknya Ypretobacteria ini gini-gini Atau ini. salah sini kayaknya. Nah, ini Ah, kan yang merah ini justru yang eukariot kan, kebalik gua yang merah ini yang eukariot justru ya. oh. Metazoa ini kan masuk protozoa nih, amoebozoa, kemudian ada plantae ya. Nah, ini mungkin yang ini. Sebenarnya menarik sih. Sebenarnya tadi ada beberapa materi yang menarik. Ini sambil kalau misal ada pertanyaan, ini ya raise hand ya. Kita ini apa? Kalau enggak berarti percakapan ini bisa jadi closing nanti. Closing untuk recordnya baru kalau misal mau gibah monggo. Jadi ada beberapa yang menarik seperti dalam artian mungkin kalau dari sudut pandang saya ya. Beberapa yang menarik itu salah satunya tadi ini apa untuk taksonominya ini bakteri apa bakteria, arkea dan
eukariot ini bisa menjadi satu bahasan terpisah begitu. Karena menarik sekali. Lalu kemudian untuk ini apa? Untuk diagram paling ini ya, paling fenomenal, diagram log-lag itu dia itu kan sebenarnya dia tidak cuma di bakteria saja begitu. Dalam artian kalau apa? Dalam artian banyak sekali diagram yang menyerupai itu begitu. Kita nggak menutup mata dalam artian bahkan untuk di keragaman genetik sendiri itu pun dulu kami belajar itu yang dicontohkan adalah ini log stationary date ini untuk menjelaskan variasi genetik begitu. Dalam artian ini Bang benar-benar harus ini ya harus diresapi betul ini log stationary date ini karena banyak sekali berhubungan dengan macam-macam begitu. Bahkan sepertinya di marketing pun juga Ya. pakai Ini diagram kalau ini. diistilahkan namanya diagram normal gitu. Kalau di dalam bahasa statistik Oke. statistik ini namanya diagram normal. Jadi normalnya kejadian apapun akan berpola seperti ini gitu. Ah, betul betul. Menarik ini. Lalu kemudian juga tadi, saya lupa ada satu lagi tadi cuma apa ya? Tapi itulah dalam artian kita bisa bedah ini lumayan sih ini. Tapi nanti kita bakal diskusi ya di grup ya. Ini materi ini betul ringan atau gitu. Nah, ini kan gak ada yang detail, toh. Kulit-kulitnya semua masih. Kalau udah Betul. detail baru pusing. Gue pun pusing. Iya, iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau resang melihat kesempatan untuk bertanya? Waduh, ini soalnya tadi kan mau dilempar ke yang lain, cuma yang lainnya belum ada, Sang. Kalau mau tanya lagi, monggo, Sang. Iya, Mas. Boleh, boleh. Apa? Isi. Iya, Oke, suaraku masuk jelas. masuk, masuk. Monggo, Sang. Ya, aku mau tanya Mas terkait ini. Tadi kan ya mungkin nggak masuk ke materi juga sih. Tadi kan Mas Harhab menunjukkan ada banyak jenis jenis probiotik gitu. Nah, kan di situ ada yang bentuknya cair dan ada yang bentuknya padat bubuk gitu kan Mas. Nah, yang aku nggak habis pikir gimana cara membuat bakteri itu jadi bentuk bubuk. Sedangkan kita tahu kalau hidup di alam itu kan bentuknya mereka mesti di daerah yang ibaratnya mesti punya kelembapan tinggi ataupun di media cair langsung gitu loh kayak di air. Nah, sedangkan di dalam bentuk bubuk ini gimana cara mengubah bakteri yang hidup di air jadi bubuk? Masuk akal, masuk akal. Itu juga pertanyaanku dulu itu. Ini rahasia pabrik tapi ini. Ini recordnya harus dimatikan dulu atau ya apa, Vi? Enggak apa santai. Oh, ya. Sebenarnya simple aja sih. Nggak terlalu ribet sebenarnya kan. Gambarannya gini ya. Teman-teman punya carrier. Carrier itu dalam artian materi pembawa ya gitu ya. Mungkin contohnya kalau di probiotik kan kebanyakan mungkin dari golongannya kapur-kapuran, CaCO3, zeolit. Kemudian ada juga yang menggunakan carrier dalam bentuk gula, ada gula pasir, ada gula apa halus gitu ya. Nah, tadi kan padat nih ya. Bahan padatan tadi kemudian nanti akan dispray menggunakan katakanlah mesin spray lah apa gitu ya. Itu banyak spesifikasinya ya. Dispray tadi kan bahan padatan tadi. Jadi misalkan kapur nih, kapur CaCO3 atau zeolit di spray. Nah, nanti pasti akan menempel kan ya bakteri-bakterinya gitu kan. Akan menempel. Nah, kemudian bakteri yang sudah menempel ini akan dikeringkan. Dikeringkan dalam suhu ruang umumnya di sekitaran 25 sampai 30. Jadi suhu yang tidak menyebabkan dia mati gitu. Tapi ketika dia kekeringan nanti dia akan menyebabkan dorman kan gitu ya. Jadi dia tidak mati, tapi karena dia kekurangan air, kekurangan segala macam, nanti dia akan dorman gitu. Nah, eh, lalu apa sih konsekuensinya memindahkan yang padat ke cair gitu loh? Apa konsekuensinya kira-kira memindahkan yang, maaf, yang cair ke padat? Konsekuensinya adalah ketika terjadi proses spray, ketika terjadi proses pengeringan akan terjadi penurunan eh, apa namanya penurunan kepadatan bakteri. Misalkan nih kita biasa menggunakan bakteri 10 pangkat 9 sampai 10.
Nah, nanti ketika di spray, kita misalkan nge-spray nih, untuk 1 kilo misalkan, 1 kilo zeolit kita spray dengan 2 sampai 3 liter misalkan gitu ya. 2 sampai 3 liter dikeringkan, ditambahin lagi, dikeringkan gitu. Nah, itu nanti akan turun, bisa turun kira-kira 10 pangkat 1 misalkan gitu ya. Jadi misalkan awal nih bahan 10 pangkat 10. Misalkan kita anggap ya karena 2 liter 2 kali 10 pangkat 10. Kemudian ketika kita spray, dikeringkan, nanti hasilnya hanya 10 pangkat 8 gitu. Nah, lalu kenapa dilakukan hal itu? Kan udah tahu jelas-jelas nih merugikan kan ya, ngapain sih dilakuin? Kenapa nggak jual cair aja gitu? Nah, kelebihannya adalah karena dia tadi sudah dalam kondisi dorman, dia akan lebih tahan lama. Jadi dalam waktu simpan 1 tahun itu tidak akan terjadi penurunan 10 pangkat 8 tadi yang kita masukkan ke dalam gitu. Jadi 10 pangkat 8 ini akan bertahan lebih lama dibanding dengan kenapa nggak cair. Misalkan cair nih. Nah, teman-teman boleh cek nanti di produk manapun. Nah, kebetulan Resang kan orang lab ya. Nanti teman Resang boleh cek nanti kalau di gudangnya ada misalkan ya probiotik cair dengan expired date yang berbeda-beda gitu. Coba nanti Resang cek ya. Nah, kalau di kita umumnya ya di kita apalagi kita simpan dalam suhu ruang ya, bukan suhu adem ya. Nah, kalau kita sebenarnya di gudang kita kan juga simpan yang cair. Kalau di gudang kita yang cair itu kita simpan di suhu 14 derajat gitu. Jadi di bawah suhu ruang. Nah, itu pun setelah dia 3 bulan dia akan turun 10 pangkat 1. Jadi misalkan setelah 3 bulan nih kita punya barang 10 pangkat 9 akan turun 10 pangkat 8 atau 10 pangkat 7 gitu. Nah, ketika 3 bulan lagi akan turun lagi dia. Nah, akibatnya nanti 1 tahun dia paling hanya sekitar 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 gitu. Nah, ketika kita spray, kita sudah mengamankan 10 pangkat 8, insya Allah nanti sampai akhir 10 pangkat, sampai akhir di 1 tahun, paling jauh dia hanya akan turun 10 pangkat 7. Jadi, proses spray tadi akan menurunkan kepadatannya, akan tetapi bisa menjaga kepadatannya itu lebih lama gitu loh. Nah, ketika kita simpan cair, padatannya mungkin lebih tinggi di awal, akan tetapi laju penurunan kepadatan itu sangat signifikan gitu. Bahkan hanya dalam 3 bulan itu sudah kurang 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 gitu umumnya. Itu hasil pengujian kita. Itu pun ketika dilakukan di suhu 14 derajat. Bagaimana kalau kita ditambah? Emang ada tambak yang gudangnya 14 derajat ya? Kan gitu kira-kira. Makanya keluarlah produk-produk yang berbasis powder untuk mengatasi kesulitan penyimpanannya tadi. Kecuali tadi teman-teman bisa menjamin nih, let's say produk tertentu lah ya, produk tertentu 1 bulan produksi langsung dipakai gitu, 1 bulan produksi langsung dipakai habis. Kan nggak gitu caranya kan. Dalam artian pasti ada namanya jalur distribusi. Misalkan apalagi kalau produsen-produsen besar, pasti dia punya agen, subagen baru sampai customer. Nah, mungkin di pabrik sudah kesimpan 1 bulan atau 1 bulan 2 bulan, kesimpan lagi di agen 1 bulan 2 bulan, kesimpan lagi di subagen 1 bulan 2 bulan, kesimpan lagi tambak 1 bulan 2 bulan. Akibatnya apa? Ketika digunakan ya paling hanya 10 pangkat 3, 10 pangkat 5 gitu. Yang jadi eh, apa namanya? Yang jadi bahan kita untuk mengalahkan tadi TVC-nya tadi kan gitu. Kira-kira gimana Sang? Paham kan? Paham, Mas, paham, paham. Gitu kira-kira. Ada feedback, Sam? Oh, enggak sih, Mas. Aku ngerasa ini kayak lagi di seminarnya orang-orang yang lagi promosi. Iya, karena ini ya, karena slide terakhirnya di show terus ya. Ini sudah saya kecilkan di sini. Nanti diri kelihatan kecil ya. Ini aku lagi mendoktrin Sam ya, biar dia mempromosiin. Aduh. Ya, pasang. Kira-kira perlu berapa pertemuan lagi sampai kau terdoktrin? Ya, tapi Enggak, gambarannya aku gitu guys ya. Jadi mempowder itu ya itu tadi untuk inilah mengurangin kemungkinan terjadi penurunan bakteri lah kualitas sampai ke tambak gitu kan. Nah, lalu kenapa kira-kira mesti perlu pangkat yang tinggi ya? Kenapa sih mesti pangkat tinggi-tinggi kalau mau masuk tambak? Gini logikanya ya kira-kira ya. Teman-teman masukin bahan misalkan nih, masukin bahan 1 ppm dengan 10 pangkat 8 ya. 1 ppm dengan 10 pangkat 8. Nah, itu artinya teman-teman hanya mengintervensi 1 mili dengan 10 sel bakteri. Coba dihitung nanti ya pelan-pelan ya. Jadi kalau teman-teman masukin 1.000 liter nih, 1.000 liter cuman masukin 0,0 1 1 miligram gitu. 1.000 liter, bukan 1 mili, bukan 1 mililiter ya. 1
nanoliter jatuhnya ya kalau apa 1 ppm ya. Nah, itu nanti teman-teman hanya mengintervensi 10 sel per mili. Sementara tadi teman-teman sudah punya TVC, misalkan tadi contoh di data ini ya, TVC di sini sudah ada 19.000, sudah ada maaf, sudah ada 120, sudah ada 3.000. Nah, jadi teman-teman ketika memasukkan bahan 10/8 1 ppm ke dalam kolam, sebenarnya hanya menggunakan 10 sel doang, cuma untuk mengalahkan 3.000 Vibrio yang ada itu. Nah, itulah kenapa harapannya eh, bakteri-bakteri yang sampai ke customer itu pangkatnya tinggi karena memang nyatanya dimasukin nggak banyak kan, nyatanya dimasukin paling 1 ppm 2 ppm maksimal mungkin 10 ppm kan, dalam artian mungkin hanya 100 sel per mili untuk mengalahkan ya tadi ratusan bakteri jahat yang sudah ada gitu loh. Makanya memang sangat krusial untuk memastikan total bakteri yang ada dalam probiotik itu apakah sesuai atau enggak gitu ya. Karena memang tadi yang kita masukin nggak banyak kan, 1 ppm itu cuma 1 liter loh, cuman 1 liter per kolam 1.000. Artinya teman-teman cuma masukin bakteri 10 ekor, 10 sel untuk setiap bili. Sementara di dalamnya sudah ada segini nih vibrionya gitu loh. Nah itu kira-kira gambarannya. Kenapa dia mesti banyak gitu loh. Paham tapi kira-kira ya? Paham, paham. Coba nanti resang ini. Coba dihitung-hitungan lah. Eh, apa, 1 liter 1 liter probiotik dengan 10/8 dimasukin ke air 1 ton atau 1.000 ton lah. Nah itu kira-kira berapa total bakteri per milinya kan gitu yang ada gitu, yang masuk yang kita intervensi ke kolamnya gitu kira-kira. Coba nanti kalau ada waktu coba dihitung-hitung biar nanti tahu lah alasannya kenapa kita butuh kepangkatan yang tinggi gitu untuk masuk ke kolam. Tapi nanti kalau resang ini apa langganan ke Alfi nanti yang hitungkan Alfi. Monggo. Itu kira-kira guys. Oke, ada yang ditanyakan resang? Ya apa Sang? Sudah mantap untuk beli di ada enggak. Udah Santai-santai. udah ada apa ada pertanyaan lain maksudnya? Sorry, sorry. Nah, ini jadinya aku tambah ini mas, aku tadi kan kalau misalnya mau buat kayak penurunan vibrio karena dominansi kan berarti kalau bayanganku kalau dominasi berarti kan harus lebih tinggi dari vibrionya kan. Nah ketika kayak yang dicerita Mas Hera tadi itu kan yang dimasukin dalam 1 liter itu ibaratnya cuma 1 mili cuma 10 bakteri. Nah itu gimana bisa nyiptain si dominansinya gitu buat menekan dari vibrionya gitu. Saya nggak paham. Kalau memang jumlahnya Ya, ternyata lebih kecil. masuk akal, masuk akal. Ya, sebenarnya kan kalau bakteri itu juga berkembangnya di dalam kolam ya, berkembang juga. Tapi memang kan untuk bakteri yang berkembang lebih baik pasti adalah bakteri yang lokalan kan gitu, yang datang dari sononya kan gitu, dalam artian Vibrio kan misalkan. Sementara yang lain kan hanya mengintervensi. Nah itulah kenapa tadi si mungkin ini ya gambarannya mungkin seperti ini. Gambaran mungkin seperti ini ya. Seperti ini. Eh, si Vibrio mungkin punya fase stasioner yang lebih panjang gitu. Karena dia bakteri lokalan kan, jadi segala macam hal yang diperlukan dia sebenarnya sudah ada di air misalkan gitu kan gitu ya, dan dia sudah stable lah di air. Sementara tadi bakteri yang kita masukin itu paling nggak lama di air karena kan sebenarnya dia bakteri pencernaan misalnya itu, atau sebenarnya dia bakteri dari luar kan. Nah, kenapa dia tetap bagaimana dia 10 ekor tadi bisa mengalami ratusan, ya caranya gimana, ya dimasukin berkala kan, jadi misalkan hari pertama dimasukin segini dia kan gitu, naik dia kan. Nah, nanti hari kedua sebelum dia turun misalkan dikasih lagi, jadi tetap di puncaknya gitu. Nah kenapa tetap begitu, supaya dia tetap bisa melawan si bakteri Vibrio yang sebenarnya sudah ada di dalam kolam gitu. Makanya untuk menyiasatinya tadi, eh, karena dia bakteri introduksi yang artinya pasti fasenya lebih pendek daripada bakteri yang ada di lokalan, makanya untuk mensiasatinya supaya tetap ada di titik tertingginya,
karena kan pasti tumbuh ya dalam air ya, dan dia akan mengalami fase eksponensial, fase stationary, akan tapi pasti dia lebih rendah daripada bakteri lokalan. Ya bagaimana caranya? Ya diintervensi secara berkala gitu. Ada yang memberikan 3 hari sekali, ada yang memberikan seminggu 4 kali gitu, ada yang memberikan seminggu 3 kali, tergantung dengan teknisinya gitu. Gitu kira-kira. Ya, Pak Sam? Iya Mas, paham paham. Tadi sudah tak hitung Mas. Jadi kalau misalnya bakterinya 10 pangkat 8 dimasukin ke 1 ton itu kurang lebih per liternya ada 100 100 ya, bakteri. maaf, 100, Per 100 mili, per bakteri berarti mili. ya. Kalau dia Ya. ini ya. Oke, oke. Itu kira-kira guys. Oh ya, ini pertanyaan resah yang terakhir tuh mengingatkan saya ada yang menarik lagi. Salah satunya adalah kayaknya kita bisa bahas tentang bakteri introduksi dan lokal ini dia apakah ya apa nih? Dalam artian kan kalau misal kita bicara tentang spesies invasif dan sebagainya itu kan sudah ini ya apa maksudnya dalam artian hal yang tersendiri ya. Apakah kita nanti akan menemukan persilangan-persilangan jalan lagi di situ? Ini sebenarnya menarik gitu karena tadi dengan asumsi bahwasanya apa bakteri lokal, apa bakteri yang memang ada di lingkungan tersebut lah bakteri yang terbaik di situ gitu kan. Tadi apa untuk statement yang saya catat di Ya, ini tadi. selain tadi karena dia lokal, yang kedua juga di dalam kolam itu kan juga polutannya terus-menerus ada kan gitu. Polutan terus-menerus ada, dan polutan ini yang sebenarnya lebih disukain oleh Vibrio daripada disukain oleh bakteri-bakteri lain gitu ya. Oke. Gitu. Makanya dia memang lebih kuat gitu. Posisinya sudah stable dan terus dikasih makan gitu. Makanya ya, untuk mengalahkannya harus dikasih secara kontinu kan gitu. Oke, oke. I see, I see. Dan memang sebenarnya itu juga ini salah apa mungkin kita bisa bahas di lain lain waktu ya. Cuma memang saya jadi teringat bahwasanya memang untuk bakteri itu yang lokal yang baik itu saya masih bertanya-tanya apakah kemudian ada nggak sih apa counter alaminya kalau Bacillus atau apa mungkin kan dia diintroduksi gitu. Counter alami dari Vibrio ini apakah kita apa sebenarnya bisa cari ini di perairan lokal tersebut untuk kemudian diisolasi dan digandakan atau bagaimana itu untuk dia lebih ini mungkin ya kurang tahu sih ya apa menurut Mas Alfi pandangannya. Iya, selama ini itu kan melawan si Vibrio ini ya dua cara kan, kompetisi sama ya kompetisi lah istilahnya, kompetisi lah. Ya tadi kan agen-agennya ya ada yang menggunakan bakteri pencernaan ya untuk melawannya dalam daerah pencernaan gitu, atau menggunakan dalam daerah-daerah yang anaerob, misalkan memasukkan lactobacillus. Gunanya apa? Supaya ketika di kolam dalam titik-titik anaerobik itu bakteri si, nah seperti Dominan ya. sebagai info, Vibrio ini sebenarnya patogen yang sifatnya juga fakultatif kan gitu, bisa tumbuh di oksigen, bisa tumbuh di tidak ada oksigen. Makanya memang di titik tertentu yang tidak ada oksigen dikasih itu kan gitu. Nah tadi makanya untuk yang bakteri pencernaan biasa kan laktos, kemudian bacillus, kemudian untuk bakteri-bakteri air juga ada sebenarnya untuk mengkompetisikan untuk melawan dia. Contohnya seperti Nitrosomonas nitrobakter untuk mengurangi amonia dalam air itu. Kemudian ada juga Rhodo untuk mengurangi zat-zat racun-racun dalam air gitu ya. Seperti itu. Jadi memang di untuk mengalahkan si Vibrio ini nggak cuma dengan satu jenis bakteri doang, dengan berbagai jenis bakteri gitu. Ada yang menambahkan Thiobacillus, ada yang menambahkan lagi Actino, ada yang menambahkan segala macam, itu sangat banyak gitu ya. Karena tadi memang dia ini sangat adaptif gitu di dalam kolam, dan kolam itu ketika pada tebar tinggi maka akan menjadi apa namanya, tempat yang sangat favorable bagi dia gitu loh. Nah, makanya untuk mengalahkannya ada banyak ini kan dimasukin berbagai jenis bakteri. Jadi selain concernnya adalah menciptakan bakteri dengan pangkat setinggi-tingginya untuk mengalahkan si bakteri ini, selain itu juga kita harus menambahkan jenis-jenis bakteri lain gitu. Jadi harapannya dengan segala jenis kejadian, misalkan di daerah aerobik dihantam sama bacillus misalnya gitu, di daerah anaerobik dihantam oleh lactobacillus. Kemudian di
daerah yang amoniak tinggi, misalkan dia mau makan amoniak banyak ini, dikalahkan dengan oleh bakteri nitro gitu misalkan gitu. Makanya dia selain menciptakan pangkat setinggi-tinggi ya tadi menambahkan jenis variasi sebanyak-banyaknya gitu. Sebenarnya menarik sih karena statementnya untuk apa ya, ya terima kasih untuk jawabannya. Cuma memang yang menarik di sini sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Mas Alfi tadi kok di kepala saya agak berbeda dengan konsep apa mengintroduksi spesies asing yang kemudian memang yang saya pelajari itu eukariot begitu ya. Dalam artian dia lebih mudah untuk mengambil alih lingkungan tersebut begitu. Cuma tadi untuk statementnya Mas Alfi, karena si Vibrio ini dia ada di situ, makanya dia kuat begitu. Padahal kalau misal di apa di ini ya di apa ekologi secara ini apa secara hewan-hewan eukariot dan lain sebagainya itu dia lebih rentan yang lokal daripada yang introduksi. Itu mungkin apa ya? Walaupun memang sudah dijelaskan ya, karena mungkin karena Vibrio ini sudah ada potensi untuk bisa mendominasi lingkungan dengan adanya polutan-polutan, begitu ya, mungkin Mm-mm. tadi Nah itu yang penjelasannya. kenapa 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 sih udang di kolam sama udang di luar lebih gak apa maksudnya kenapa nggak penyakitan sih udang di luar kolam kan gitu. Nah karena memang di kolam itu closed system kan. Closed system tadi itu yang menyebabkan terjadinya kepekatan polutan-polutan. Nah, kepekatan polutan-polutan ini yang menjadikan si Vibrio ini lebih kuat. Jadi sebenarnya Vibrio ini sudah ada di alam, tapi ketika di Oke, alam dia oke. kenapa nggak terlalu kuat? Ya karena memang tidak banyak polutan tidak di alam. Nah, beda misalkan mungkin di alam tapi daerah tambak gitu, daerah-daerah dekat-dekat ipal tambak atau daerah-daerah yang tambak tapi arusnya rendah, itu bisa jadi di dasaran dasaran pantainya juga banyak vibrio karena memang kondisinya itu favorable gitu loh untuk si vibrio gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam air bening dia nggak seberbahaya itu sebenarnya sih. Karena memang eh, growth-nya pasti akan seimbang lah kita katakan dengan bakteri-bakteri si saingannya gitu yang ada di alam gitu kan. Nah, ketika dalam kolam bakteri-bakteri saingannya ini akan kalah. Kenapa? Karena dia mempunyai situasi yang menguntungkan bagi si vibrio. Contohnya tadi polutan-polutan yang tinggi tadi itu gitu. Oke, oke. Menarik memang. Terima kasih Mas Alfi jawabannya. Dalam artian memang saya juga itu juga kemarin ini ya scroll LinkedIn ya untuk mengetes mental itu ada yang salah satu yang ngepost ini memang apa untuk apa namanya pengukuran ini kecerahan menggunakan sesi dis itu juga menjadi salah satu parameter untuk potensi ini apa potensi penyakit di apa potensi vibrio berkembang begitu kalau saya nggak salah ingat kemarin pas scroll itu Itu benar itu. ah, apa Benar, benar. oke, oke. Mungkin ada yang mau tanya sebelum ditutup mungkin ya, karena memang lumayan ini sudah hampir jam Full. 10 begitu ya, ditutup untuk forumnya. Kalau mau ada nanti omong-omongan ya monggo. Tapi Sebenarnya sepertinya menjelaskan sedikit ya tentang yang ya hubungan siap, kecerahan dengan vibrio tadi ya. siap, siap. Sebenarnya ya sebenarnya bukan kecerahannya yang berbahaya bagi vibrio, cuman eh, after condition itu loh yang berbahaya. Contohnya ini ya. Eh, Teman-teman tahu kan tadi ada fase seperti ini ya. Nah, fase-fase seperti ini sebenarnya juga terjadi pada plankton gitu ya. Juga terjadi pada plankton. Nah, contohnya ketika kecerahan di atas 20, sebenarnya plankton tuh umumnya sudah ada di fase ini, stationary. Fase lucknya itu mungkin pas di awal-awal kali ya, kecerahannya masih 90, 80, eksponensialnya ini dari 80 ke 30-an gitu ya. Nah, kemudian 30 ke atas itu sebenarnya sudah stationary. Nah, kenapa di sini dianggap berbahaya? Karena tadi, seperti di sini jelasin ya, antara depth dengan si growth-nya sebenarnya sudah seimbang. Jadi, sebenarnya pada fase ini, si plankton itu akan menghasilkan sel-sel mati secara terus-menerus gitu loh, dalam jumlah banyak.
Nah, nantinya ketika di kolam itu terjadi suatu fluktuasi, misalkan dalam artian ada penurunan pH, misalkan akibat dari si apa namanya eh, sampahnya menumpuk gitu, atau misalkan terjadi guncangan suhu atau terjadi perubahan dominansi karena masuk plankton lain, maka akan terjadi drop. Dropnya ini yang nanti akan menghasilkan bahan organik yang tinggi. Bahan organik yang tinggi ini yang menjadi situasi favorable tadi oleh Vibrio gitu. Makanya ada korelasi antara kecerahan dengan si Vibrio gitu kira-kira. Nah, yang jadi concern itu adalah si planktonnya kan. Jadi planktonnya ketika sudah kecerahan terlalu tinggi di atas 20, misalkan 15, 10, biasanya akan sangat rentan terjadinya air bening kalau kata orang tampak gitu. Air bening mas, air bening mas. Nah, itu tiba-tiba berarti planktonnya drop gitu. Plankton drop pasti ada sampahnya. Sampahnya inilah yang menjadi apa menjadi kesenangannya si Vibrio. Oh, oke oke. Ini informasi baru ini. Saya di posan kemarin nggak ada pembahasan plankton soalnya. Oke oke. Masuk masuk. Oke ada ini mau ditutup kayaknya ya. Apa pertanyaannya juga kayaknya sudah cukup ini ya cukup banyak ya. Untuk resang setuju karena atau masih ya apa Sang? Setuju, udah ngantuk. Siap. Oke, terima kasih atas ini ya presentasinya ya, Mas Alfi Harahap. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah menjelaskan sedemikian rupa pada orang-orang awam seperti saya. Nah, di sini alangkah baiknya kita tutup dengan doa karena tadi dibuka dengan doa ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dan dilanjutkan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup forumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.